Bab 761. Lebih baik mencari tahu kebenaran sendiri daripada mendengarkan omong kosongnya. Apa yang kau bicarakan? Su Xiao tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan menjadi lembut. Apa? Perubahan mendadak ini mengejutkan pria Mediterania itu. Aku tidak bermaksud melaporkanmu. Aku menceritakan banyak hal hanya untuk satu hal. Citra Su Xiao saat ini tiba-tiba menjadi garang. Kata-kata dan perbuatannya, serta wanita-wanita cantiknya, menunjukkan kekuatan dahsyat yang tak bisa ditolak orang. Ada apa? Sekarang pria Mediterania itu sedikit lega setelah melihat Su Xiao tidak ingin melaporkannya, tetapi dia masih tidak mengerti apa yang ada di pikiran Su Xiao. Kurasa kau pasti menghasilkan banyak uang dari pekerjaan ini. Su Xiao sedikit memiringkan wajahnya, melihat pria ini berkata. Ya, hampir. Pria itu berkata sambil tersenyum dan menyeka keringatnya. Memang benar menghasilkan uang. Sekarang aku tahu ada masalah besar seperti ini, aku harus ikut campur. Su tersenyum aneh dan menatap pria itu dengan tatapan khusus. Sepertinya dia ingin mendapatkan sesuatu darinya. Senyum Su Xiao membuat jantung pria itu berdebar kencang. Apa yang kau inginkan? Pria Mediterania itu tampak terpojok. Aku ingin bergabung, kata Su dingin sambil tersenyum. Apa yang kau katakan? Bahkan pria parubaya itu pun tak percaya. Apakah kau tuli? Atau otakmu rusak? Su Xiao menatap pria itu dengan sangat jijik dan berkata-kata demi kata dengan nada berat. Aku mau, masuklah, Pak. Pria parubaya yang mendengar kalimat ini tampak linglung untuk waktu yang lama, seolah-olah dia dengan hati-hati memikirkan apa arti lain dari kalimat ini. Tetapi setelah memikirkannya lama, dia masih tidak mengerti maksudnya. Awalnya, dia mengira Su Xiao adalah orang jujur yang tak bisa dibeli dengan uang, tetapi sekarang dia rela menjual teman-temannya demi uang. Kau serius? Harus kukatakan, aku tidak berada di jalan yang bersih. Pria parubaya itu tiba-tiba tenang dan berkata kepada Su Xiao dengan ekspresi sangat serius. Kau banyak bicara omong kosong. Jika kau tidak ingin aku bergabung dengan geng, sebaiknya aku membocorkan informasi ini. Su Xiao berkata, berbalik dan pergi, tetapi dikejar oleh pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, kamu ingin bergabung dengan geng, kan? Aku akan mengajakmu setelah kerja nanti. Melihat penampilan pria Mediterania parubaya yang tampak bingung, Su Xiaodao merasa sedikit geli. Serius? Kau tidak berbohong padaku? Kata Su sambil tersenyum, menatap pria itu dengan matanya sendiri. Mengapa aku berbohong padamu? Lagi pula, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang hidup. Jika kau meninggalkanku, masa depanku akan hilang. Mungkin bagianku akan diambil orang lain. Sue mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sore ini dia akan melihat wajah asli organisasi di balik layar. Su Xiao berbalik dan pergi. Dia tidak khawatir apakah pria parubaya itu akan menipunya. Lagi pula, bahkan jika pria itu menipunya sekarang dan melarikan diri, dia bisa melacaknya dengan sistemnya sendiri. Su Xiao kembali ke kamarnya dan mulai mengemas barang-barangnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melacak kali ini, tetapi dia tidak bisa membawa semua barang bawaannya. Sebelum dia datang, dia sudah membayar uang muka 1 bulan di bar. Dia mencari-cari di dalam pakaiannya. Su Xiao mengeluarkan sweater dan memakainya. Dia bertanya pada dokter, sweater itu tampak tidak berbeda dari pakaian biasa di permukaan, tetapi ada lapisan bahan kevlar anti peluru di dalamnya, yang dapat mencegah peluru pistol biasa, belati, dan pedang dalam jarak dekat dan menengah. Meskipun tidak kebal, mengenakan pakaian ini, dalam aksi di belakangnya, dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, dia memasuki organisasi itu sendirian hanya untuk memenuhi janjinya kepada Lao Liu. Tak lama kemudian, waktu pulang kerja tiba, dan Su Xiao berharap pria Mediterania itu tidak akan melarikan diri. Sekarang mereka berdua berjalan perlahan di jalan yang sepi. Meskipun sudah akhir musim gugur dan musim dingin akan datang, di dataran tinggi Tibet, tempat itu sudah tertutup salju putih. Satu kaki terbenam dalam salju, kaki lainnya dangkal. Mereka menginjak salju dengan keras. Menurut perkenalan diri pria Mediterania itu, nama keluarganya adalah Zhang, tetapi Su Xiao tidak peduli dengan namanya, jadi dia memanggilnya Lao Zhang. Sepanjang jalan, Lao Zhang mengeluh kepada Su Xiao tentang betapa tingginya harga rumah, betapa sulitnya menghidupi orang tua, dan betapa uang yang ia hasilkan tidak cukup untuk hidupnya sendiri. Namun, ia selalu merasa tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengikuti Lao Zhang dalam diam dan tidak mengomentari ucapannya, karena Su Xiao tahu betul bahwa betapapun tenangnya dunia sekarang, itu tidak bisa menjadi alasan baginya untuk melakukan pembunuhan. Seberapa sering kau memimpin? Pada saat ini, Su Xiao bertanya lagi kepada Lao Zhang. Sambil berjalan, Lao Zhang menghembuskan napas panas.
Kepulan asap keluar dari mulutnya, jika dia tidak menyisakan sedikit ruang, dia mengira dirinya sedang merokok. Mungkin seminggu sekali. Karena sangat sulit berjalan-jalan di salju, dan cuaca dingin akan menghabiskan banyak tenaga, sekarang Lao Zhang kehabisan napas, tetapi Su Xiao masih dengan santai berjalan di salju, seolah-olah salju dan cuaca tidak berpengaruh padanya. Jadi kau pergi menemui mereka kemarin? Tanya Su dengan senyum tajam. Apa hubungannya? Aku mengatakan yang sebenarnya kemarin. Aku pergi minum. Lao Zhang mengerutkan kening saat berbicara. Dia tidak tahu apakah itu karena cuaca dingin atau karena Su Xiao terus bertanya. Dia benar-benar kesal. Sejujurnya, orang jujur sepertimu seharusnya minum untuk menenangkan pikiran setelah melakukan hal seperti itu, kan? Lao Zhang tidak berbicara, tetapi mengangguk. Aku tidak menyangka akan minum terlalu banyak, lalu pingsan di rumah. Aku ingin melarikan diri, tetapi setelah pertimbangan matang, aku kembali ke hotel dengan patuh. Mendengar analisis Su Xiao, Lao Zhang mengangguk, seolah-olah orang yang melakukannya kemarin bukanlah Lao Zhang tetapi Su Xiao. Aku katakan kau orang baik. Mengapa kau melakukan hal jahat seperti itu? Seperti kata pepatah, seorang pria sejati mencintai uang dan memiliki cara yang baik untuk mendapatkannya. Tetapi Su Xiao membuat Lao Zhang kesal. Ya, kau tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Saat ini, Lao Zhang berdiri di tempat yang sama dan memandang Su Xiao dari atas ke bawah. Kurasa pakaianmu tidak murah, dan kau memiliki banyak biaya perjalanan ke Tibet. Tahukah kau berapa biaya hotel per hari? Aku bisa memberitahumu bahwa aku telah bekerja di Hotel Zhejiang selama lebih dari 20 tahun, tetapi sekarang aku tidak berani memesan kamar di sana dan kemudian menginap. Lao Zhang menarik napas dan melanjutkan. Apa yang kau katakan memang bagus, tapi di hadapan kepentingan hidup dan mati serta masa depan, pria macam apa yang pantas disebut pria sejati? Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak bisa melunasi hipotekku, aku tidak bisa melunasi hutangku, dan istriku, anak-anakku, dan dua orang tuaku, mereka semua harus mengeluarkan uang. Berapa lama mereka bisa bertahan dengan gaji yang tidak berarti seperti itu? Apakah aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang cepat? Namun pembelaan Lao Zhang masih terdengar tidak masuk akal bagi Su Xiao. Apakah itu sebabnya kau berbuat jahat? Mata Su Xiao menatap Lao Zhang seperti elang, dan membuat Lao Zhang gemetar. Namun, Lao Zhang masih sengaja berpikir bahwa gemetarannya itu pasif, bukan ketakutan. Lagi pula, sekarang Su Xiao telah memutuskan untuk bergabung dengan geng, jadi sekarang dia dan Lao Zhang adalah orang yang sama. Bagaimana denganmu? Bukankah kau menjual temanmu demi uang, dan sekarang dia ada di perusahaan ini? Jika dia tahu tentang ini, apa yang akan dia pikirkan? Sambil berbicara, Lao Zhang meludah ke tanah. Jangan mengandalkan timbangan moralitas setiap hari untuk mengukur orang lain. Kau punya timbanganmu, dan aku punya tandaku. Jika kau tidak bergabung dengan geng, kau bisa memarahiku sesukamu, tetapi sekarang kau bergabung dengan geng, kau sama sepertiku, kalian semua bajingan. Kata Lao Zhang dengan marah. Dia tersenyum sinis pada Su dan terus berjalan maju dengan satu kaki menapak dalam dan satu kaki menapak dangkal. Dia menginjak salju dan mengeluarkan suara berderit. Su Xiao tidak banyak bicara sekarang. Lagi pula, dia benar-benar berada di geng sekarang, dan dia benar-benar seperti yang dikatakan Lao Zhang. Dia bajingan seperti dia. Namun, Su Xiao harus menahan amarah di hatinya sekarang. Dia tidak bisa melepaskannya sampai dia berhasil menangkap geng Lao Zhang. Tetapi sebelum itu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Jika tujuannya tercapai dan terungkap, Zhang Xiaofeng mungkin dalam bahaya. Baiklah, jangan bicara. Cepatlah memimpin jalan. Sebentar lagi akan gelap. Kau pernah mendengar tentang serigala di Tibet, kan? Su Xiao dengan cepat mencari topik pembicaraan, dan langsung mengalihkan pembicaraan. Badai malam menyapu langit dengan salju tebal di sekitarnya, orang-orang di sekitar telah bersembunyi di dalam rumah, bahkan melangkah pun tak berani keluar. Kau tahu, keluar dalam cuaca seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi masih ada dua orang di tengah badai, perlahan maju. Mereka adalah Lao Zhang dan Su Xiao. Aku bilang, kenapa kau jauh sekali? Setelah berjalan sejauh itu, Su Xiao tidak hanya mengeluh dalam hati. Tapi saat ini, Lao Zhang terdiam kaku, dan gemetaran terasa di sekujur tubuhnya, langkah selanjutnya hampir membuatnya jatuh. Bab 762. Lagi pula, Lao Zhang hanyalah manusia biasa, dan Su Xiao memiliki sistem untuk membantunya, dan ada banyak sekali pil, jadi dia bisa dengan mudah mengatasi badai. Lao Zhang, Lao Zhang. Melihat Lao Zhang tidak berbicara, Su tersenyum dan bertanya dengan sangat penasaran. Tampaknya karena Su Xiao sudah terlalu lama bergantung pada sistem itu, dan dia telah mengonsumsi pil penghilang hawa dingin 2 kali lebih banyak, badai salju itu seperti gerimis baginya, dan dia tidak merasakan banyak hal.
Itulah mengapa dia merasa sangat aneh dengan reaksi Lao Zhang sekarang. Lao Zhang, kau harus bertahan. Jangan lupa, kau akan membawaku ke tempat persembunyian. Su Xiao mendesak Lao Zhang untuk pergi dan meletakkan salah satu tangannya di bahunya sendiri, siap membantunya bergerak maju. Dia tahu bahwa Zhang Xiaofeng sedang dalam bahaya sekarang. Jika dia sedikit terlambat, Zhang Xiaofeng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Pada awalnya, Lao Zhang masih sedikit bereaksi. Dia dibantu oleh Su Xiao dan berjalan perlahan ke depan. Namun perlahan, Su Xiao merasa bahwa Lao Zhang tampak berjalan semakin lambat. Akhirnya, ia pun bertindak seperti Su Xiao dan menyeret Lao Zhang ke depan. Lao Zhang, jangan. Jangan sampai terjadi kecelakaan saat ini. Su Xiao sangat cemas, meskipun dia selalu bertanya pada Lao Zhang sebelumnya, di mana tempat pertemuan mereka. Tapi dia takut Lao Zhang telah membocorkan rahasia itu, jadi dia tidak berani mengatakannya terus-menerus. Tapi sekarang tubuh Lao Zhang telah hancur, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Jalanan hari ini pasti akan gagal lagi. Aku tidak takut tidak akan ada kayu bakar jika aku meninggalkan puncak kastil di sini. Su Xiao juga sangat tidak berdaya untuk mendukung Lao Zhang, mulai mencari tempat untuk berlindung dari angin dan hujan. Sistem. Su tertawa dan berteriak tanpa sadar. Kesalahan sistem. Sialan, sampah tak berguna. Su tertawa dan membanting tubuhnya ke tanah. Dia tidak mengerti mengapa sistem meninggalkannya setiap kali dia sangat membutuhkannya. Sekarang sepertinya Su Xiao adalah satu-satunya yang mencari tempat untuk berlindung dari badai. Lao Zhang, bertahanlah. Meskipun Su Xiao membenci orang seperti Lao Zhang, sekarang dia punya alasan mengapa Lao Zhang tidak bisa bertahan. Mati. Ia dengan cepat mengeluarkan pil dari lengannya dan memasukkannya ke mulut Lao Zhang. Ini adalah pil pelindung nyawa. Pil ini hanya dapat digunakan ketika seseorang merasakan kehidupan. Efek utamanya adalah melindungi organ dalam seseorang. Aku tidak tahu bagaimana kondisi Lao Zhang sekarang, tetapi secara tidak sadar aku memberikan pil ini kepada Lao Zhang untuk menyelamatkan nyawanya. Lao Zhang, bertahanlah. Su Xiao menggendong Lao Zhang di punggungnya dan berjalan perlahan menuju tempat yang menurutnya mungkin ada tempat berlindung. Tapi sekarang salju turun lebat di langit. Su Xiao tidak bisa melihat jalan. Dia hanya bisa terhuyung-huyung seperti lalat tanpa kepala. Seandainya semua hal dalam sistem normal, mungkin aku bisa mendapatkan kemampuan khusus untuk menghilangkan risiko, tetapi sekarang ada hamparan putih yang luas di depannya. Aku tidak bisa melihat jalan keluar. Benar saja, tanpa berkah sistem, Su Xiao masih manusia biasa. Saat Su Xiao melangkah maju, dia tiba-tiba terpeleset dan terkejut. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah tergelincir ke dasar es. Su Xiao sudah lama mendengar bahwa ada berbagai macam danau di Tibet. Sekarang musim dingin, dan banyak danau telah membeku. Su Xiao takut dia akan menginjak danau. Meskipun dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak bisa menjamin bahwa Lao Zhang dapat bertahan di air dingin untuk waktu yang lama ketika dia sangat lelah. Sialan. Namun, yang mengejutkan organisasi itu, dia tidak menemui air danau dingin seperti yang dia bayangkan. Dia terus mendayung menuruni es. Saat ini, Lao Zhang, yang digendong di punggungnya, juga tergelincir ke samping dan mendayung menuruni es. Su Xiao tidak tahu seberapa dalam gua itu. Tapi bagaimanapun, dia hanya bisa melindungi nyawa Lao Zhang terlebih dahulu. Pada saat kritis ini, Su Xiao dengan cepat mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengangkat Lao Zhang dan melindungi tubuhnya di bawah Lao Zhang. Bang! Tak lama kemudian mereka sampai di dasar gua. Su Xiao baru saja memakan pil Huajin, jadi dia bisa dengan mudah menahan benturan yang begitu kuat. Saat ini, dia sudah bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak masalah. Tapi Lao Zhang, yang dilindunginya di punggungnya, tidak seberuntung itu. Saat ini, Lao Zhang pucat dan menggigil. Jika tidak ada Su Xiao, aku khawatir Lao Zhang akan mati sekarang. Yah, bagaimanapun, keadaan tidak berjalan dengan baik. Su Xiao menghela napas. Ia tersenyum, tetapi sekarang tidak ada cara lain. Ia harus menemukan sudut yang tenang di dalam lemari pendingin, membangunkan lelaki tua itu, dan mulai mencari-cari di dalam pakaiannya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan pil flu dan memasukkannya ke mulutnya. Bangun, Pak Tua. Aku tidak punya banyak obat. Jika terus seperti ini, kita berdua mungkin akan terjebak di sini. Saat Su Xiao berbicara, badai salju di luar telah menutup lubang itu, dan semuanya gelap gulita. Sayang sekali. Su Xiao mengeluarkan stik neon dari mantelnya, memolesnya, dan melemparkannya ke tanah. Dalam waktu singkat, ia melemparkan beberapa stik neon ke dalam ruangan itu dan cahaya redup itu menerangi seluruh gua.
Meskipun dia tidak tahu berapa lama badai salju akan berlangsung, situasi saat itu adalah mereka benar-benar terperangkap di dalam gua. Su tersenyum pada Lao Zhang, yang masih koma. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa menemukan sudut yang tenang di dalam gua dan duduk. Dia mulai mengatur napas dan menenangkan tubuhnya. Perlahan, Su Xiao juga perlahan tertidur. Berapa lama badai salju berlangsung? Su Xiao tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Lao Zhang lah yang duduk di sampingnya ketika dia bangun. Berkat bantuan beberapa pil kemarin, Lao Zhang sekarang aman. Oh, kalau kau baik-baik saja, aku khawatir kau akan mati. Melihat Lao Zhang, yang telah sadar kembali, Su tersenyum dan mengangguk puas. Dasar bodoh, sekarang kita terjebak di gua ini, kita tidak bisa keluar. Aku tidak menyangka bahwa kata-kata pertama Lao Zhang ketika dia bangun bukanlah untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, tetapi untuk mengeluh seperti Su Xiao bahwa dia terjebak di dalam gua. Sudah ku bilang sejak lama kalau malam ini mungkin akan ada badai salju. Sudah ku bilang jangan pergi sendiri, tapi kau tidak mendengarkan. Lao Zhang membentak Su sambil tersenyum. Tapi Sue mengangkat bahunya acuh tak acuh. Aku tidak tahu siapa yang berjanji akan membawaku ke sini hari ini. Melihat Su tersenyum seperti itu, Lao Zhang juga sangat marah dan duduk di tanah. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Aku tidak ingin mati bersamamu pada akhirnya. Seandainya kau tahu kau telah berbuat jahat. Su Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri dan mulai melihat sekeliling. Tampaknya gua ini awalnya adalah gua alami, tetapi karena badai salju, seluruh gua membeku dengan es dan salju. Dinding di sekitarnya sangat jernih, seperti istana kristal. Namun, di mata Lao Zhang, ini bukan seperti istana kristal, tetapi lebih seperti peti mati kristal. Sekuat apapun bangunannya, pasti ada titik lemah, apalagi hanya gua es. Su Xiao melihatnya saat ini, dan ada cahaya yang bersinar di dekat lubang itu. Ternyata mereka jatuh ke dalam gua besar di puncak gua kemarin, tetapi ada juga jalan keluar di sisi gua. Sepertinya pasti ada hewan yang tinggal di sana. Su Xiao pergi ke gua dan menyentuh permukaan es yang jernih, seolah-olah seperti kristal. Es itu menutup seluruh gua dengan rapat, tetapi cahaya matahari masih samar-samar menembus kristal besar ini. Sepertinya gua ini juga tidak bisa dilewati. Sue tersenyum dan mengangkat bahu. Sistem. Semua layanan berfungsi dengan baik. Setelah mendengar itu, Su Xiao menghela napas lega. Selama sistemnya ada, dia tidak akan mengalami masalah sekarang, dan bahkan mungkin tiba di tempat mereka sebelum tengah hari. Bantu aku mencari tahu di mana es itu rentan. Kata Su Xiao dalam hati. Benar saja, beberapa detik kemudian, besok akan menunjukkan kepada Su Xiao bagian yang rapuh. Meskipun dinding es ini terlihat sangat berat, itu adalah permukaan es yang disebabkan oleh aliran air, jadi seharusnya tebal ke tipis dari atas ke bawah. Dengan cara ini, bagian tengah dan bawah seharusnya menjadi bagian yang rentan. Selama Su Xiao memecahkan posisi yang sesuai, seluruh dinding es akan runtuh secara otomatis. Sambil berpikir, ia menurunkan ransel di punggungnya dan mengeluarkan sepasang kapak es dari ranselnya. Dia mengayunkan kapak dengan keras ke posisi yang ditunjukkan oleh sistem. Hanya terdengar bunyi klik, dan dinding es cenderung retak. Su Xiao sangat gembira, dan memberikan pukulan keras lainnya. Klik. Sebuah retakan besar telah muncul di dinding es, tetapi kemungkinan akan segera menutup kembali. Su Xiao harus memanfaatkan waktu. Dengan segenap kekuatannya, ia akan menghancurkan es krim atau memahat seluruh dinding es menjadi lubang-lubang. Semakin banyak retakan di dinding es itu. Akhirnya, dinding es yang besar itu, karena tidak mampu menahan beban, runtuh. Suara keras menyebar ke seluruh gua. Hati-hati. Saat itu, Su Xiao merasakan sepasang tangan besar menyeretnya dari belakang. Saat Su Xiao terlepas, posisi tempat ia berdiri telah terkubur oleh pecahan es yang tajam. Jika aku tidak menemukanmu, aku khawatir kau akan mati di sana. Saat itu, ia berinisiatif menoleh ke belakang. Itu adalah Lao Zhang yang baru saja menangkapnya. Ya, kau telah menyelamatkan nyawaku, tetapi jangan lupakan perjanjian kita, kau masih harus mengantarku ke tempat pertemuanmu. Bab 763. Melihat pintu masuk gua, Lao Zhang tidak punya pilihan selain mengikuti Su Xiao. Meskipun Lao Zhang enggan, dia tidak keluar tadi malam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia takut dia juga akan menjadi mayat. Meskipun dia tidak tahu apa tujuannya, menurut hasil obrolan mereka sebelumnya, Su Xiao seharusnya juga seorang pria yang kekurangan uang. Selama seseorang kekurangan uang, dia bisa dibeli. Pergi, apa yang kau lakukan? Su Xiao berbalik dan menatap Lao Zhang seperti orang bodoh. Lao Zhang menarik napas panjang dan berjalan keluar perlahan.
Setelah semalaman hujan lebat, daerah sekitarnya telah tertutup salju tebal, dan mereka berdua berjalan di atas salju seperti yang mereka lakukan di awal. Setelah semalaman meminum ramuan itu, efek ramuan di tubuh Lao Zhang hampir habis. Sekarang Lao Zhang tidak bisa melangkah 2 langkah dan harus berhenti untuk beberapa saat. Kecepatan gerakan mereka sangat lambat. Su Xiao tentu saja tidak akan membiarkan Lao Zhang tahu bahwa dia memiliki rahasia pil itu. Sekarang dia lebih memilih membuang lebih banyak waktu daripada menjaga rahasianya. Sekarang sistem sudah normal, Su Xiao segera mengatur sistem hanya 1 jarak saja. Saya khawatir sudah terlambat bagi mereka untuk langsung pergi ke lokasi bersama di desa terdekat. Mereka berdua hanya bisa beristirahat sementara di desa kecil di sepanjang jalan. Yang lebih serius adalah meskipun Lao Zhang minum pil untuk melindungi tubuhnya kemarin, itu tidak banyak berpengaruh, tetapi manusia itu baja dan nasi itu baja. Lao Zhang hampir kehilangan 1 kilo. Dia tidak makan apapun semalam. Dia kelaparan untuk waktu yang lama. Setelah perjalanan panjang lebih dari setengah jam, keduanya akhirnya tiba di desa kecil. Meskipun itu desa kecil, semua orang di sana tampaknya tidak takut dingin. Bahkan jika kemarin diterjang badai salju, mereka acuh tak acuh dan berdiri di depan pintu untuk membersihkan salju. Halo, kawan. Bolehkah saya membeli sesuatu dari Anda? Saya berjanji, saya akan memberi Anda banyak uang. Su Xiao berjalan ke seorang penduduk desa lain yang sedang menyapu lantai di depan pintunya dan berkata dengan sopan. Tetapi penduduk desa itu menatap Su dengan senyum ragu-ragu. Lihat, Lao Zhang dengan cepat mendorong Su Xiao menjauh, dengan bahasa Tibet yang sangat fasih, mengulangi apa yang baru saja dikatakan Su Xiao. Mendengar terjemahan Lao Zhang, penduduk desa yang mabuk mengangguk, tanpa banyak ekspresi. Ambil saja apapun yang kalian punya. Daging lebih baik. Su berkata sambil tersenyum dan berjalan menuju rumah penduduk desa. Ruangan ini adalah rumah tanah liat. Tampaknya sudah beberapa tahun lamanya. Di dinding rumah, terdapat beberapa mural khas abad lalu, bahkan beberapa prasasti dan ukiran, yang di atasnya terdapat tulisan Tibet yang padat. Saya tidak tahu apa artinya. Begitu memasuki pintu, terdapat ruang tamu sederhana. Di atas meja teh kayu yang mengkilap, terdapat teko sebesar kepala. Di bawah air mendidih, terdapat kompor kecil yang menyala. Lebih jauh ke belakang terdapat dapur kecil. Di sisi dapur terdapat gudang kecil, yang mungkin digunakan untuk menyimpan makanan musim dingin. Terdapat juga jamban sederhana di sisi kiri pintu, tetapi jamban ini bukanlah toilet siram biasa, melainkan toilet kayu yang sangat tua. Setelah beberapa saat digunakan, seseorang perlu menyekop semua kotoran keluar dengan menggunakan sekop. Sekecil burung pipit, ia memiliki kelima organ dalam. Su Xiao duduk di ruang tamu bersama Lao Zhang dan mengamati sekelilingnya. Dia sangat terkejut. Namun meskipun itu benar, rumah ini adalah rumah terburuk yang pernah saya sewa, karena transmisi cahaya di seluruh rumah tidak terlalu bagus, dan bahkan jendelanya pun sedikit. Tapi Su Xiao sangat mengerti, karena rumah tanah liat seperti ini sama sekali tidak bisa dipasangi jendela modern, dan hanya bisa membuka beberapa ventilasi kecil, tetapi begitu badai salju datang, pemilik rumah harus segera menutup lubang jendela untuk mencegah angin masuk ke rumahnya. Lao Zhang tidak tahan dingin saat ini. Dia meletakkan tangannya di sekitar ketel, mencoba meredakan rasa dingin di tangannya dengan bantuan udara panas. Efek pil pada tubuh Su Xiao hampir hilang. Sekarang, seperti Lao Zhang, dia duduk di depan ketel, menggosok tangannya, dan menghembuskan udara panas ke mulutnya. Jelas bahwa dia dan Lao Zhang mengenakan pakaian lebih banyak daripada pemilik rumah, tetapi itu membuktikan bahwa pemilik rumah tampaknya tidak takut dingin. Wajahnya yang keriput tampak penuh darah, umumnya merah. Dia mendorong pintu dengan kasar, tiba-tiba angin menusuk masuk dari pintu, salju juga berterbangan di seluruh ruang tamu. Tutup pintunya cepat. Dingin sekali. Su Xiao merasa efek obatnya mulai memudar. Dia masih merasakan dingin yang sama seperti Lao Zhang. Lao Zhang menatap tajam tuan rumah dan mengulangi apa yang baru saja dikatakan Su Xiao dengan nada sopan. Tapi yang terpenting, dia menggaruk kepalanya, lalu berbalik dan menutup pintu. Mungkin hangat bagi orang-orang di Tibet, tetapi Su Xiao bukan orang Tibet, begitu pula Lao Zhang. Mereka berdua orang biasa dengan kulit yang sensitif dan tidak tahan dingin. Setelah menutup pintu, terbukti bahwa tuan rumah tidak sopan. Ia berjalan perlahan ke dapur belakang, membuka pintu samping ke dapur belakang, dan pergi ke gudangnya sendiri. Sepertinya ia harus mengambil makanan untuk Su Xiao dan Lao Zhang. Aku bilang kau baru saja berjanji pada pemilik rumah. Apakah kau membawa uang? Lao Zhang sangat penasaran saat itu dan bertanya pada Su Xiao. Tentu saja, bukankah itu omong kosong? Tidak ada orang yang pergi tanpa uang. Su Xiao membuka jahitan bajunya, meskipun Lao Zhang ingin mengintip Su Xiao. Berapa banyak uang yang dibawanya?
Tapi mata Su Xiao cepat dan tanggap. Dalam sekejap, ia mengeluarkan gulungan uang kertas, dengan cepat menutup resletingnya, dan menatap Lao Zhang dengan jijik. Saat itu, pemilik rumah telah kembali dari gudang, dan Su Xiao bisa mendengar langkah kakinya yang berat dari dapur saat ia duduk di ruang tamu. Su Xiao dengan ceroboh melemparkan gulungan uang kertas itu ke atas meja. Bahkan Lao Zhang sangat iri dengan gulungan besar uang kertas merah itu, tetapi dia tetap menahan keinginan batinnya. Lagi pula, dia menghasilkan banyak uang, itu bukanlah godaan yang terlalu besar baginya. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat, Lao Zhang dengan hormat mengambil gulungan uang itu dari meja, membukanya, dan menghitungnya dengan cermat, jumlahnya harus terlipat rapi. Pemilik rumah telah membawa beberapa piring kue dan sepiring besar daging sapi dari dapur belakang, serta beberapa botol minuman keras. Apa yang kau bicarakan? Tuan rumah sangat sopan. Lao Zhang membantu Su Xiao menerjemahkan. Dia bilang kita tidak terlihat seperti penduduk setempat. Aku tidak tahu apakah kita bisa terbiasa dengan makanannya. Tapi Su Xiao mengangguk acuh tak acuh. Setelah semalaman makan, Su Xiao sendiri merasa sedikit lapar, dan begitu seseorang merasa lapar, dia akan terus lapar. Buktinya, pemilik rumah dengan ramah meletakkan piring-piring kue itu di meja Lao Zhang dan Su Xiao. Lao Zhang juga dengan sopan mengatakan sesuatu dan memberikan roti yang baru saja dibuang Su Xiao dari sakunya kepada pemilik rumah. Sepertinya dia sedang mengatakan sesuatu. Meskipun Su Xiao tidak mengerti, dia melihat Lao Zhang mengikuti pemilik rumah, dan mereka mengobrol dengan baik. Su Xiao menghilangkan keraguannya. Sekarang dia berpikir bahwa makan lebih penting daripada mengobrol. Dia lapar, dan tanpa mempedulikan citranya, dia merobek sepotong daging sapi dengan tangan kosong, memasukkannya beberapa kali di dalam lemari dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa daging sapi yang enak sulit dicerna, Su Xiao yakin bahwa jika dia terus seperti ini, asam lambungnya akan terlalu banyak. Baru setelah Su Xiao makan beberapa potong daging sapi dan minum beberapa gelas minuman keras, Lao Zhang mulai berbicara. Pemilik rumah tidak banyak bicara, tetapi agar tidak mengganggu Su Xiao dan Lao Zhang, ia diam-diam menyelinap ke dapur belakang dan sibuk dengan pekerjaannya. Aku tidak mempermasalahkanmu. Lelaki tua itu menghela napas dan menatap Su dengan senyum khusus. Orang harus makan ketika lapar. Lagi pula, aku sudah menghabiskan lebih dari 2.000 yuan untuk makanannya. Bolehkah aku makan enak? Sambil menghela napas, Lao Zhang mulai bergabung dengan Su Xiao dan melahap makanan. Lagi pula, aku merasa kasihan pada diri sendiri saat makan. Tidak ada yang bisa merasa kasihan pada perutnya. Tetapi setelah beberapa saat, hidangan di meja sudah habis dimakan. Pemilik rumah sangat ramah dan mengambil beberapa piring makanan lain dari gudang. Tapi aku hanya memberimu sebagian uangnya. Su Xiao melihat tuan rumah terus menambahkan makanan, ia sangat terkejut. Lao Zhang juga menerjemahkan kalimat ini kepada pemilik rumah. Tapi dia tidak peduli. Dia menggelengkan kepala dan tidak banyak bicara. Dia kembali ke dapur dan sibuk dengan urusannya sendiri. Orang-orang di Tibet sangat ramah, dan dia bisa melihat bahwa tidak mudah bagi kami untuk sampai ke sini, jadi tidak ada salahnya memberi lebih banyak. Pria tua itu menjelaskan dengan suara panjang sambil makan. Mendengar nada lesu Lao Zhang, Su Xiao tidak hanya mencemoohnya. Lao Zhang adalah pria berwajah anjing. Dalam lingkungan yang baik, dia mencium semua orang. Jika lingkungannya buruk, dia akan mengutuk ibunya. Tak lama kemudian, Su Xiao dan Lao Zhang sudah kenyang dengan anggur dan makanan. Mereka duduk di kursi dan terengah-engah, seolah-olah mereka menikmati makanan yang baru saja mereka makan. Su Xiao tidak tahu bagaimana rasa makanan yang baru saja dia makan, tetapi dia yakin itu pasti makanan terbaik yang pernah dia makan dalam hidupnya, karena itu adalah makanan yang dia makan saat dia paling lapar. Saat Su Xiao dan Lao Zhang hendak tidur siang di sofa, tiba-tiba terdengar keributan di luar. Ada apa? Bab 764. Su Xiao juga terkejut. Lagi pula, desa ini tidak banyak dikunjungi orang pada waktu biasa. Terlebih lagi, penduduk desa yang tinggal di sana relatif sederhana, dan tidak mungkin ada orang yang membuat keributan sebesar itu di hari bersalju. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Lao Zhang menerjemahkan ucapan Su Xiao kepada pemilik rumah. Tetapi pemilik rumah tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangannya dengan lembut, menyarankan Su Xiao dan Lao Zhang untuk tidak berbicara keras, dan juga menunjuk ke ruang bawah tanah, menyuruh mereka bersembunyi. Melihat ekspresi tegang pemilik rumah, Su Xiao sangat kesal. Ada apa dengannya? Tetapi Lao Zhang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, pemilik rumah tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Lao Zhang bingung. Dia telah bekerja di Tibet selama lebih dari 20 tahun, tetapi Su Xiao bertanya. Lao Zhang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat menemukan jawabannya. Lao Zhang, kau buta.
Kau telah tinggal di Tibet selama lebih dari 20 tahun, tetapi kau tidak tahu apa-apa. Mendengar kata-kata Su Xiao yang begitu sembrono, Lao Zhang tidak senang. Apa maksudmu? Tapi Lao Zhang baru saja ingin marah. Ia dipeluk erat oleh Su Xiao di tengah percakapan. Lao Zhang berusaha melepaskan diri dari senyuman Kaisu, tetapi saat ini ia tiba-tiba merasa ada seseorang di dekatnya, dan mendengarkan langkah kaki, ia mendapati masih banyak orang, setidaknya 7 atau 8 orang. Apa yang terjadi? Meskipun Su Xiao tidak mengerti bahasa Tibet, ia dapat mengetahui dari intonasi orang-orang yang datang bahwa mereka tidak baik. Sepertinya merekalah yang baru saja membuat keributan di luar. Lao Zhang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lihat ini, mereka pasti beberapa bandit dan sejenisnya yang menduduki daerah sekitar sini. Su Xiao tidak tahu apakah harus mengakuinya atau tidak. Lagi pula, ia pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Ada banyak bandit dan gembong narkoba yang bersembunyi di pegunungan Tibet. Jadi apa yang dilakukan para bandit di rumahnya sekarang? Su Xiao mengerutkan keningnya. Ia mulai mempercepat napasnya dan mengumpulkan kekuatannya perlahan. Meskipun sudah lama tidak ada pertarungan, Su Xiao tidak pernah lupa bahwa dia telah mempelajari banyak keterampilan dalam sistem tersebut, termasuk bertarung. Lao Zhang tidak banyak bicara. Dia hanya mengambil manuskrip usang yang tergeletak di sudut. Lao Zhang, apa yang mereka bicarakan? Su Xiao harus tahu apa yang mereka bicarakan kali ini, agar dia tahu situasi apa yang sedang dihadapinya. Lao Zhang mengangguk dan mulai menerjemahkan isi percakapan mereka untuk Su Xiao. Setelah mendengar terjemahannya, Su Xiao menyadari bahwa kelompok orang ini datang bukan hanya untuk merampok, tetapi juga untuk menagih hutang. Tampaknya pemilik rumah ini berhutang banyak uang kepada mereka, dan sekarang dia tidak bisa membayarnya. Hari ini adalah batas waktunya. Jadi bagaimana? Haruskah kita membantunya? Su Xiao menoleh ke Lao Zhang dan berkata, "Jangan bodoh. Apa yang bisa kita lakukan jika kita hanya berdua?" Saat ini, Su Xiao menyadari kecerobohannya. Awalnya, ketika para bandit ini memasuki pintu, dia hanya memperhatikan suara langkah kaki. Tetapi sekarang ketika mereka berhenti berbicara, Su Xiao akhirnya mendengar suara lain selain suara langkah kaki, seperti suara gesekan kuat pada pakaiannya, dan suara pistol yang bergesek di pinggangnya. Meskipun dia mengenal para bandit di pegunungan terdekat, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka membawa senjata api. Sepertinya penyelundupan di daerah perbatasan masih merajalela. Lao Zhang mengangkat kepalanya dan terus mendengarkan percakapan mereka, sambil cemberut. Sepertinya pemilik rumah ini sedang dalam masalah. Lao Zhang menoleh dan berkata kepada Su Xiao. Mereka bilang akan melakukannya, dan sekarang mereka akan membunuh pemilik rumah. Kalimat ini di hati Su Xiao tak diragukan lagi seperti bom yang langsung meledak. Meskipun bos ini baru saja menerima uangnya, dia masih memiliki hati yang mulia. Bagaimanapun, dia adalah seorang dermawan yang menyelamatkan nyawa, dan Su Xiao memiliki prinsip dalam hidupnya, yaitu, dia tidak akan pernah berhutang budi kepada mereka yang telah membantunya. Melihat pelarian Su Xiao dari penjara adalah ulah Lao Zhangji, dia bisa menarik Su Xiao ke bawah. Apakah kau gila? Jika kau maju sekarang, aku akan memperburuk situasi saat ini. Karena kita tidak bisa membantunya, kita hanya bisa melakukan apa yang dia katakan, diam dan bersembunyi. Melihat pemilik rumah pertama menghadapi ancaman, duduk di samping Zhang Tua dan terus-menerus membujuknya, hati Su tersenyum bercampur dengan rasa bersalah. Seandainya aku punya pistol di tanganku saat ini. Tapi Su Xiao tahu apapun yang dia pikirkan, itu benar-benar mustahil. Di sisi Su Xiao, pertengkaran di kepalanya semakin intens ketika dia masih berpikir. Pada saat itu, bahkan Su Xiao, yang tidak mengerti bahasa Tibet, tahu bahwa pemilik rumah sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian Su Xiao mendengar suara, dong. Awalnya, dia mengira pemilik rumah telah ditemukan dan hendak bergegas keluar, tetapi semua orang mendengar teriakan itu. Tampaknya pemilik rumah yang terdaftar berlutut tepat di atap ruang bawah tanah. Dia tidak hanya dapat memohon kepada para bandit, tetapi juga menutupi keberadaan Su Xiao dan Lao Zhang. Betapa baiknya pemilik rumah itu. Saat itu, bahkan Lao Zhang pun terharu. Kelompok bandit ini memiliki kecenderungan yang sangat serius untuk mengusir orang asing. Jika mereka tidak berhutang terlalu banyak dan membayarnya tepat waktu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka menyembunyikan orang pedalaman di dalam keluarga mereka, saya khawatir mereka akan membunuh mereka semua. Lao Zhang menarik napas sambil berbicara. Saat itu, suara gemerincing terdengar dari lantai atas, seolah-olah kelompok itu sedang mencari sesuatu. Tetapi setelah Lao Zhang mendengarkan percakapan mereka, dia menjadi bingung. Para bandit sedang mencari kita. Mendengar kata-kata Lao Zhang, Su Xiao tidak percaya. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? Lao Zhang menghela napas. Petik 2.
Jika kau tidak percaya, aku tidak keberatan jika kau mengerti bahasa Tibet, tetapi apa yang dia katakan barusan benar-benar berarti bahwa dia sedang mencari kita. Petik 2. Lao Zhang berkata sambil mendongak. Sepertinya posisi kita sebelumnya telah terungkap. Su Xiao duduk di tempat yang sama dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sepertinya dia telah melibatkan pemilik rumah. Tak lama kemudian, pencarian kacau di lantai atas berakhir, dan tentu saja hasil pengumpulannya adalah tidak ditemukan target yang relevan. Su Xiao mengira semuanya sudah berakhir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, dia mendengar beberapa tembakan keras. Bang! Kemudian terdengar suara gedebuk, seolah-olah sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang terus-menerus. Sepertinya kelompok itu telah pergi. Tetapi untuk berjaga-jaga, Lao Zhang dan Zhang tidak berani bertindak gegabah. Mereka harus menunggu sedikit lebih lama untuk mengambil keputusan. Tepat ketika Su Xiao dan Lao Zhang masih berada di ruang bawah tanah, dia tiba-tiba merasakan sesuatu menetes di celah penutup ruang bawah tanah. Ketika Su Xiao mengambilnya, tidak ada cahaya, lalu menyalakannya, dan menjatuhkan beberapa barang ke tanah, dia tiba-tiba menyadari. Itu bukan apa-apa. Itu darah pemilik rumah. Sepertinya dia telah. Lao Zhang berkata tanpa daya sambil menghela napas. Apa yang telah kulakukan? Mengapa masih terjadi hal seperti ini? Lao Zhang sangat tak berdaya dan duduk di tanah. Hal-hal yang dialaminya dalam 2 hari terakhir terlalu rumit, yang membuatnya sedikit lelah secara fisik dan mental. Jika aku bisa menyingkirkan semua ini, aku lebih memilih kembali ke hotel itu dan terus mendapatkan gaji sendiri. Ya, biasanya orang berpikir seperti itu ketika ada situasi medis, tetapi Su Xiaolao dan Zhang tidak punya jalan kembali sekarang. Mereka berdua harus menunggu. Namun satu hal yang pasti, mereka diikuti sejak dini. Tampaknya kali ini mereka sudah siap. Tapi yang masih belum diketahui Su Xiao adalah siapa yang akan mengikutinya dan Lao Zhang dengan cara yang membosankan seperti itu. Lagi pula, mereka bukan politisi penting, dan mereka tidak berharga. Setelah berpikir lama, dia tidak mendapatkan jawaban. Su Xiao hanya berbaring di tanah dan tidak memikirkan apapun. Sekarang para bandit mencari jejak Lao Zhang dan Su Xiao dari pintu ke pintu. Ada kekacauan di luar, dan banyak suara tangisan. Meskipun Su Xiao sekarang ingin bergegas keluar untuk berdamai dengan mereka, dia tidak melupakan nasihat Lao Zhang. Sekarang mereka berdua sama sekali tidak membicarakan orang-orang di desa ini. Bergegas keluar dengan gegabah hanya akan menambah korban tanpa alasan. Setelah beberapa saat, kekacauan di luar tampaknya perlahan mereda, semuanya tampak kembali seperti semula. Lao Zhang, apakah sekarang aman? Su Xiao bertanya kepada Lao Zhang dengan hati-hati. Ekspresi Lao Zhang, tidak bisa dikatakan tidak ada masalah, juga tidak bisa dikatakan ada masalah, singkatnya membuat Su tersenyum sangat bingung. Lihat saja. Aku akan keluar dan melihat sendiri. Sebelum Lao Zhang menghentikannya, Su Xiao memasukkan alat pendeteksi ke dalamnya dan perlahan membuka penutupnya. Namun pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang sangat cepat, seolah-olah dia sangat dekat dengannya, dan sedang mendekatinya. Tidak, ditemukan secepat ini. Sue tertawa dan terkejut. Bab 765. Mendengar langkah kaki yang mendekat, Su Xiao mulai sedikit linglung. Meskipun dia membawa sebuah sistem dan telah mempelajari banyak pengetahuan berguna dalam pertempuran, dia tetaplah manusia biasa. Jika ada bandit di seberang, dia mungkin akan mengobrak-abrik senjata. Ini adalah momen kritis. Su Xiao merasakan ada sesuatu yang besar di belakangnya, jadi dia menyeret dirinya ke dasar ruang bawah tanah. Ternyata Lao Zhang yang menyelamatkan Su Xiao. Su Xiao berbalik dan ingin menyalahkan Lao Zhang. Kemudian dia melihat Lao Zhang meletakkan jarinya di mulutnya dan mendesis. Su Xiao hanya bisa sedikit tenang dan merasakan suara di kepalanya dengan saksama. Seperti yang diharapkan, langkah kaki semakin dekat, dan sebentar lagi akan menginjak kepalanya. Meskipun Su Xiao dan Lao Zhang bersembunyi di tempat ini, tempat persembunyian yang sempurna, tetapi orang bodoh itu dapat merasakan ada suara kosong di bawah penutupnya. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, Lao Zhang sudah mulai panik. Meskipun dia masih memegang rat manuskrip berkarat itu di tangannya, dia panik. Lagi pula, Lao Zhang telah bekerja dengan tekun di sini selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia sendiri tidak pernah membunuh siapapun. Saat memasak, mereka menatap Lao Zhang dengan tatapan tajam. Sudah waktunya. Tidakkah kau mau melakukannya? Jangan lupa bahwa di tempat ini, jika kau tidak membunuh orang lain, mereka akan membunuhmu. Lao Zhang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya, tetapi entah kenapa. Semakin dia bernapas, semakin cepat detak jantungnya. Perlahan, napasnya berubah dari sesak menjadi terengah-engah, dan wajahnya mulai memerah.
Dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa lagi mengandalkan Lao Zhang, dan sekarang dia harus menangani masalah mendesak itu sendiri. Benar saja, langkah kaki perlahan mendekat ke arah mereka. Tapi sepertinya dia ragu sejenak. Sepertinya dia melihat tubuh Su Xiao di rumah ini. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara benda diseret. Sepertinya pria di depan mereka perlahan menyeret tubuh pemilik rumah ke samping, seolah-olah dia tahu ada seseorang di bawah penutup piring. Melihatnya semakin mendekat, Su Xiao tak kuasa mengepalkan tinjunya. Jika dia tidak punya uang, dia bisa, tapi kau sudah banyak bicara, dan kau belum memperkenalkan asal-usul wanita bernama La Zhen ini kepadaku. Su Xiao melambaikan tangannya dengan pasrah. Lao Zhang menghela napas. La Zhen awalnya adalah seorang pemburu di lingkungan ini, tetapi karena beberapa kejadian masa lalu yang sulit diceritakan, dia melepaskan identitasnya sebagai pemburu dan berkonsentrasi menangani para bandit di lingkungan ini. Lao Zhang berkata sambil menatap La Zhen, seolah takut dia tidak akan senang. Bagaimana dengan dia? Lao Chen benar-benar rileks saat ini. Dia dengan mudah mengambil sebotol baijiu dari kamar, duduk di kursi dan meminumnya tanpa ragu, tetapi matanya terus menatap Su Xiao yang tersenyum. Dia temanku. Ketika Lao Zhang mengatakan ini, dia juga menatap Su Xiao, seolah takut menyinggung Su Xiao dengan mengatakan sesuatu yang salah. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Karena mereka semua orang kita sendiri, tidak perlu bertanya terlalu banyak. Ayo pergi. Jen telah menghabiskan sebotol baijiu itu dalam sekejap. Tangannya yang kasar, terbungkus kulit binatang, meletakkan botol itu di atas meja, berbalik dan berjalan keluar. Jadi kalian berdua saling kenal. Su Xiao bertanya pada Lao Zhang sambil berjalan. Wajah Lao Zhang saat itu juga berkerut seperti mentimun tua. Oh, kurasa aku diselamatkan olehnya saat mengantarkan barang ke hotel. Ternyata Lao Zhang diserang oleh sekelompok bandit saat membantu mengantarkan barang ke hotel. Jika wanita ini tidak membantunya tepat waktu, kurasa Lao Zhang sudah mati sekarang. Kalau begitu, bukankah kau berhutang budi padanya? Su bertanya dengan penasaran sambil tersenyum. Tapi Lao Zhang melambaikan tangannya. Aku tidak berhutang budi padamu. Sebenarnya, Rajen adalah wanita yang sangat baik. Jika kau ingat namanya, curahkan lebih banyak energi untuk membuatkannya makanan dan memberinya uang, dia tidak akan memiliki hubungan lagi denganmu. Lao Zhang menatap sosok yang berdiri di luar pintu dan berkata. Namun, setiap kali seseorang diserang oleh bandit, dia akan datang lebih dulu. Mungkin dia tidak ingin orang-orang tak berdosa di sekitarnya mengulangi apa yang telah dialaminya. Lao Zhang dan Su Xiao berada di dalam ruangan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi La Zhen tidak bisa menunggu di pintu. Kau harus cepat. Baiklah, kami di sini. Lao Zhang membawa Su Xiao keluar sambil berurusan dengan La Zhen. Tetapi sebelum keluar, Lao Zhang masih bersembunyi di pintu dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada situasi abnormal, dia berani berjalan keluar. Kau terlalu banyak berpikir. Aku sudah mengusir mereka semua. La Chen berdiri di tempat yang sama, katanya dengan nada meremehkan. Saat itu, Su Xiaocai memperhatikan dua mayat tergeletak di tengah jalan. Kedua mayat itu mungkin tidak menyadari keberadaan Rajen sedetik pun sebelum mereka mati. Lagi pula, mereka memiliki ekspresi tak percaya di wajah mereka sampai mereka mati. Kedua mayat itu masing-masing memiliki anak panah di kepala mereka. Berdiri di dekatnya, tidak jauh dari mereka, dia entah kapan membawa busur. Tampaknya ketika dia masuk ke rumah untuk mencari, serangannya tidak berhasil, jadi dia meletakkan busur di pintu. Sekarang dia memegang busur di tangannya dan memasang tempat anak panahnya. Dengan latar belakang ini, sepertinya ada aura pemburu. Bahkan Su melihatnya sambil tersenyum, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kagum. Bab 766. Namun Lao Zhang khawatir. Rajen, aku tahu kau pandai membantu orang lain, tetapi jika kau membiarkan mereka pergi, mereka akan segera membawa orang kembali untuk membalas dendam. Melihat ekspresi Lao Zhang, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa Lao Zhang tidak sekejam yang dia bayangkan. Yang kuinginkan adalah agar mereka membawa orang kembali untuk membalas dendam, sehingga aku bisa menangkap mereka semua. Saat mengatakan ini, dia menjilati sudut mulutnya, tetapi dia tidak menunjukkan banyak emosi, seolah-olah itu wajar baginya. Benar, tetapi kau harus menemui penduduk desa setempat. Tepat saat Lao Zhang berbicara, sekelompok penduduk desa yang diselamatkan oleh Bei Razen juga berkumpul di desa sekitarnya. Awalnya, mereka tidak terlalu kaya, dan karena mereka jauh dari kota, mereka jarang bisa mendapatkan perlindungan. Bagi desa-desa kecil yang jauh dari kota ini, orang-orang seperti La Zhen adalah pelindung mereka. Sekarang penduduk desa ini telah mengeluarkan semua barang berharga atau makanan di rumah dan siap memberikannya kepada La Zhen. Tetapi La Zhen bukanlah orang yang serakah.
Dia berbalik dan memandang penduduk desa. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa berjalan menghampirinya dan mengambil beberapa barang berharga sesuka hatinya. Dia juga mengambil beberapa potong daging sapi Tibet dan beberapa botol anggur berkualitas. Setelah mengambil sisanya, dia membiarkan mereka membawanya kembali. Bagaimanapun, di matanya, nyawa penduduk desa ini masih lebih penting. Ketika pangsit habis, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup sama sekali. Sayangnya, jika mereka nomaden, mereka bisa langsung bermigrasi. Sayangnya, mereka sudah menetap. Beberapa orang tinggal di sisi ini selama lebih dari 3 generasi dan tidak bisa pindah dengan mudah. Melihat kesedihan di sekitarnya, Lao Zhang berkata tanpa daya. Saya mendengar bahwa kepolisian di Tibet masih sangat maju, dan ada pasukan yang ditempatkan di daerah perbatasan. Mengapa kita tidak bisa menangani bandit-bandit kecil ini? Su Xiao juga bertanya dengan penasaran. Kau tidak tahu apa-apa. Lao Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun pasukan polisi di sisi ini cukup maju dan ada pasukan yang ditempatkan, siapa yang akan menggunakan meriam untuk melawan lalat? Terlebih lagi, lalu lintas di sini tidak terlalu berkembang. Jika seseorang menelepon polisi, polisi tidak akan bisa tiba di tempat kejadian pada saat pertama. Ketika mereka tiba, para bandit tidak akan tahu gua mana yang harus mereka lewati. Lao Zhang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak masalah. Sebentar lagi para bandit akan binasa. Lazen berdiri di tempat yang sama dan mengamati jalan di pintu masuk desa dengan waspada. Saat waktunya tiba, akan ada pertempuran lain. Lao Zhang, lelah berdiri saat itu, akhirnya duduk di ambang pintu. Tidak, seharusnya tidak serumit ini. Berdiri di samping, Su Xiao, yang telah lama terdiam, akhirnya berbicara. Karena ada bandit, maka aku harus datang membantu. Tetapi ketika Su Xiao dengan percaya diri menawarkan diri, dia menolaknya dengan dingin. Kurasa lebih baik kau bersembunyi di dalam rumah. Lagi pula, bisa bertarung bukan berarti kau bisa membunuh orang. Bukan berarti kau bisa bertarung berdampingan denganku. Jika kemampuanmu tidak mencapai standar, kau tidak bisa membantuku, atau bahkan menghalangiku. La Chen berkata dingin. Tetapi Su Xiao belum pernah mendengar orang lain berkata seperti itu. Ketika dia mengatakan itu, dia sedikit tidak senang. Apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa mengatakan itu ketika aku datang ke sini untuk membantumu? Su Xiao melihat para bandit yang telah lama dia hadapi. Itulah mengapa dia menahan amarahnya. Jika dalam keadaan normal, dia pasti akan memarahinya. Aku juga tidak meremehkanmu. Petik 2. Dia berkata. Hanya saja pertempuran di tempat ini sedikit berbeda dari di kota. Aku khawatir kau tidak akan bisa beradaptasi untuk sementara waktu, dan kau tidak bisa membantu. Lagi pula, jika kau mati dalam kecelakaan, itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Petik 1. Petik 2. Sue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Petik 2. Itulah yang kau katakan, tapi bukankah kau juga sekelompok bandit yang telah bertarung sendirian begitu lama? Mengapa kau tidak peduli dengan hidup dan matimu? Namun ketika mendengar itu, dia mencibir. Karena aku punya alasan untuk membunuh mereka semua, tapi kau tidak. La Zhen berbalik dan menatap Su Xiao. Pada saat ini, Su Xiao langsung merasa seolah-olah seluruh darahnya membeku. Tatapan ini sepertinya datang dari sisi lain dunia bawah, yang membuatnya merasa sangat takut dan putus asa. Rajen, apa yang telah dia alami sebelumnya? Tapi prioritas utama saat ini adalah mengevakuasi kelompok penduduk desa ini. Lao Zhang. Su Xiao menoleh ke arah Lao Zhang dan berkata, sekarang, ajak sekelompok penduduk desa bersamamu dan cari tempat persembunyian. Lao Zhang mengangguk. Lagi pula, dia sama sekali tidak bermaksud bergabung dengan Su Xiao dan La Zhen. Sebaliknya, dia mungkin akan mengorganisir sekelompok penduduk desa untuk mencari perlindungan. Apakah kau benar-benar ingin tinggal? Dia berdiri di tempat yang sama dan berkata tanpa menoleh. Apakah aku punya tempat lain untuk pergi selain membunuh mereka semua untukmu? Su Xiao juga menjawab dengan dingin. Kamu bisa menemukan tempat untuk bersembunyi bersama mereka. Ia menoleh ke atas dan tertawa dingin pada Lao Zhang, yang bergegas menjauh dari gunung bersama penduduk desa. Su Xiao kini juga memutuskan untuk tidak membuat masalah dengannya. Tugas mendesak adalah segera mencari peralatan yang berguna untuk dirinya sendiri. Su Xiao tahu bahwa jumlah bandit yang kembali untuk memperkuat pasukan pasti jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Jika tidak ada senjata yang berguna, Su Xiao tidak akan bisa membantu dalam pertempuran, bahkan membela diri pun akan menjadi masalah. Namun, sambil berdiri di samping, ia tampak memahami dilema Su Xiao dengan jelas. Jangan khawatir, silakan ke kiri, kamar ketiga. Pria yang tinggal di sana adalah seorang pemburu, tetapi lelaki tua itu berhenti karena sudah tua.
Tapi kurasa senapannya masih ada di rumahnya. Kau bisa pergi dan melihatnya. Lazen dengan ramah mengingatkan. Sekarang Su Xiao telah memutuskan untuk tinggal, tidak perlu lagi bagi Lazen untuk terus mempermalukannya, dan ia hanya ingin melihat apakah Su Xiao benar-benar sekuat yang dikatakannya. Meskipun pertarungan tangan kosong pertama membuat Lazen menyadari sebagian kekuatan Su Xiao, tetap saja pepatah lama mengatakan bahwa bertemu dengan Lazen tidak berarti harus berkelahi. Mendengar kata-kata Lazen, Su Xiao dengan tak berdaya mendorong pintu dan masuk ke rumah pemburu tua itu. Meskipun dia berada di rumah orang lain, dia tidak bermaksud untuk mengubah keadaan, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Begitu masuk, Su Xiao melihat sebuah senapan tua tergantung di dinding ruang tamu. Senapan ini adalah senapan laras ganda yang sangat tradisional. Tampaknya sudah lama tidak digunakan. Meskipun ruangan terlihat sangat kumuh, dari senapan itu terlihat jelas bahwa pemburu tua itu jelas bukan orang yang buta huruf. Dia bahkan memiliki senapannya sendiri. Di gagang kayu senapan, beberapa ukiran elang terukir dengan rumit. Sisa ruang kosong juga dipenuhi dengan pola yang sangat kompleks, meskipun terlihat agak berantakan, tetapi sekilas terlihat cukup eksotis. Namun senapan ini sudah lama tidak digunakan. Sekarang hanya tergantung di dinding sebagai hiasan. Untungnya, uangnya belum habis untuk dialek wuxi. Su Xiao mematahkan laras senapan dan memeriksanya dengan cermat. Pin penembak dan penyala dalam kondisi baik. Kecuali laras dan badan senapan yang tertutup debu, hal-hal lain tidak masalah. Su Xiao menggeledah rumah pemburu tua itu, dan akhirnya menemukan sabuk peluru di lemari kecil di sudut. Hanya setiap alur di sabuk itu yang tergantung dengan peluru senapan. Tetapi karena senapan ini adalah produk zaman dulu, jadi pelurunya pun sama. Su Xiao memperhatikan bahwa semua peluru itu adalah peluru timah besar. Kau tahu, benda ini melanggar konvensi Jenewa, dan tidak boleh digunakan di medan perang, karena Su Xiao tahu betul apa konsekuensinya jika benda semacam ini mengenai orang. Tapi Su Xiao merasa lega karena ia akan menghadapi sekelompok bandit ganas. Karena mereka tidak sopan, ia tidak perlu berhati lembut. Setelah sedikit membersihkan senapan laras ganda, Su Xiao mematahkan laras senapan dan memasukkan 2 peluru besar. Saat ini, Su Xiao sepertinya mendengar suara gelisah dari luar. Tepat pada waktunya. Su tersenyum gembira, mengambil senapan dan keluar. Tetapi pada saat Su Xiao muncul, hujan peluru deras datang ke arah pintu. Su Xiao dengan cepat mundur. Di sisi lain, Rajen tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah hujan peluru yang deras. Saat ini, ia bersembunyi di balik batu besar, menggunakan tubuhnya sebagai tempat berlindung. Sekarang bangun dan bereskan para bandit. Setiap orang memiliki senjata yang berbeda. Beberapa menggunakan pistol, beberapa menggunakan senapan aksi tunggal kuno, dan beberapa menggunakan senapan semi-otomatis modern. Tetapi apapun jenis senjatanya, efisiensi tembakannya jauh lebih baik daripada senapan laras ganda saat ini. Su Xiao harus memperpendek jarak dari tinju mabuknya agar senapan laras ganda itu berfungsi. Tetapi dalam hal ini, tidak mungkin untuk keluar dari pintu masuk utama. Su Xiao mengamati bagian dalam rumah dengan saksama dan memutuskan untuk mengintip dari jendela samping. Dia melihat ke sebuah jendela, beberapa langkah ke depan, berbalik dengan cepat, dan terdengar suara benturan. Kaca di jendela pecah berserakan di lantai. Tetapi sekarang, kedua belah pihak sibuk bertempur, tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Ini adalah suara pecahan kaca, yang tidak diragukan lagi memberikan perlindungan yang sangat baik bagi Su Xiao. Su Xiao bersembunyi di belakang rumah dan diam-diam mendekati para bandit. Sekarang mereka perlahan mendekati bagian belakang batu besar tempat dia bersembunyi, siap untuk mengepungnya. Pada akhirnya, aku harus membantumu. Su Xiao menghela napas tak berdaya. Setelah menemukan waktu yang tepat, dia tiba-tiba mengangkat senjatanya dan melesat keluar dari bunker. Para bandit itu tidak pernah menyangka bahwa Su Xiao akan datang dari belakang mereka, tetapi sudah terlambat. Bab 767. Su Xiao membidik salah satu bandit yang mundur dan menarik pelatuknya. Dor! Kepala bandit itu meledak dalam sekejap. Kabut darah memenuhi udara, dan bau darah mulai menyebar. Tapi Su Xiao tidak berhenti karena itu. Apakah dia sedang terburu-buru? Bersembunyi di bunker, dia berlari ke sisi kanannya. Dia ingin membunuh sebanyak mungkin orang sebelum para bandit mengetahui keberadaannya. Benar saja, itu adalah gerombolan bandit. Ketika mereka perlahan mengepung posisi Su Xiao yang baru terbuka, Su Xiao menampakkan laras senjatanya dari sudut rumah lain. Tembakan! Su Xiao melepaskan tembakan kedua. Dada bandit lain hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di tanah. Sekarang para bandit mulai panik. Mereka belum pernah bertemu musuh yang begitu licik seperti Su Xiao. Su Xiao berhasil menarik perhatian para bandit.
Ini menciptakan ruang yang sangat baik baginya untuk beraksi. Memanfaatkan momen ini, dia tidak memperhatikan untuk menarik anak panah dari busurnya, dan dalam sekejap anak panah itu akan menancap di kepala bandit. Dalam sekejap mata, beberapa bandit telah terkena panah dan jatuh ke tanah. Meskipun kekuatan busur dan panah tidak sebesar senjata api, ia dapat menyebabkan ketakutan psikologis dan bayangan yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa bandit tidak langsung mati setelah ditembak. Sebaliknya, mereka tergeletak di tanah dan terus berguling-guling dan meratap. Tangisan tragis bergema di sekeliling. Sekarang jumlah bandit semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa 8 orang. Lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Meskipun mereka menghadapi 2 orang, serangan itu membuat mereka merasa seolah-olah dikelilingi oleh pasukan yang jauh lebih besar. Ayo pergi. Mereka mulai menyapa orang-orang yang ada di sekitar mereka dan berlari ke ujung persimpangan seolah-olah menyelamatkan nyawa mereka. Baik Su Xiao maupun La Zhen tahu bahwa mereka tidak boleh lolos begitu saja sekarang. Rajan mengambil anak panah lain, yang secepat kilat. Dalam sekejap mata, 2 anak panah yang ditembakkan tepat mengenai punggung kedua bandit yang melarikan diri dan menjatuhkan mereka ke tanah. Para bandit yang tersisa tidak peduli apa yang terjadi pada mereka yang lain. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka segera keluar dari jangkauan Su Xiao. Sial, senjata ini sama sekali tidak bisa mengenai mereka. Su Xiao melihat, dan melihat senapan semi-otomatis 56 jatuh ke tanah, berlumuran darah. Yang ini seharusnya tidak apa-apa. Su Xiao kehilangan senapan laras ganda di tangannya, bergegas maju dengan gerakan cepat dan mengambil senapan semi-otomatis tipe 56. Setelah membidik sebentar, Su Xiao menarik pelatuk beberapa kali. Tembakan yang menusuk tiba-tiba terdengar lagi. Setelah tembakan, 4 bandit tertembak jatuh ke tanah. Tapi masih ada 2 bandit yang berkeliaran. Hosh! 2 busur dan anak panah melesat. Akhirnya, kedua bandit itu tergeletak di tanah. Sekarang masih banyak bandit yang tergeletak di tanah meratap. Su Xiao tidak tinggal diam. Dia mengambil pistol dari tanah dan menembak mereka satu persatu. Meskipun perilaku ini tampak sedikit kejam, Su Xiao marah ketika memikirkan apa yang telah dilakukan para bandit kepada penduduk desa. Dia membenci orang-orang yang menindas orang jujur. Tapi melihat perilaku Su Xiao yang berdarah dingin, dia sepertinya menghargainya. Ya, kau memang hebat. Sambil berkata demikian, dia berjongkok dan mulai mencari sesuatu pada bandit yang sudah mati. Setelah beberapa saat, La Zhen mengeluarkan dompet darinya, membukanya sesuka hati, melihat dokumen di dalamnya, mengambil semua uang, memasukkannya ke sakunya sesuka hati, lalu membuangnya. Setelah kalah seperti itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masih terlalu sedikit. Tidak cukup. Keluh La Zhen. Tapi Su Xiao mendengar kalimat itu, matanya membelalak. Ada lebih dari selusin orang tergeletak di tanah, dan semuanya hanya memiliki beberapa ribu yuan. Menurut pengeluaran harian di Tibet, ribuan yuan ini cukup untuk dibelanjakan dalam waktu lama. Melihat tatapannya, dia hanya memberinya tatapan dingin. Jangan bicara omong kosong jika kau tidak mengerti. Melihat ekspresi La Zhen, Su Xiao sangat bijaksana dan diam. Dia mengagumi orang-orang yang memiliki kemampuan. Dalam pertempuran barusan, La Zhen telah membuktikan kekuatannya, jadi Su Xiao mengaguminya dan tentu saja ingin mengatakan beberapa kata lagi padanya. Tapi La Zhen sepertinya tidak ingin berbicara sekarang. Setelah membersihkan medan perang dengan sangat cepat, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman gunung. Ada begitu banyak senjata di tanah, apakah kamu tidak ingin mengambil salah satunya? Su Xiao berdiri di tempat yang sama dan bertanya dengan penasaran. Saat ini, dia menoleh dan menatap Su dengan tatapan bodoh. Dia berkata sambil tersenyum. Apakah kamu bercanda? Bagaimana jika aku membawa senjata ini ke kota dan polisi mengetahuinya? Saat ini, Su Xiao ingat bahwa dia masih berada di negara itu. Jadi aku hanya bisa melempar pistol di tanganku ke samping, dan membersihkan semua sidik jari di badan pistol dengan pakaianku sendiri. Di tempat seperti Tibet, Su Xiao tidak ingin membuat masalah. Sekarang saatnya mengikuti La Zhen ke kedalaman lembah dan membawa Lao Zhang kembali. Hei, tunggu aku. Melihat punggung La Zhen, Su Xiao bergegas maju. Tapi yang tidak diketahui Su Xiao adalah setelah dia pergi, sesosok muncul dari lereng bukit di kejauhan, dengan teleskop di tangannya, tampak berpikir. Setelah berhasil bertemu dengan Lao Zhang, penduduk desa akhirnya kembali ke desa tempat mereka tinggal. Apakah kau sudah menghubungi polisi? Melihat Su Xiao, Lao Zhang bertanya dengan tergesa-gesa. Hubungi polisi, dan aku akan keluar dari urusan ini. Su Xiao berjabat tangan dan mengembalikan senapan laras ganda kepada salah satu penduduk desa, memintanya untuk mengembalikannya ke rumah pemburu tua itu. Yang mengejutkan Su Xiao,
dalam perjalanan mereka, La Zhen telah menghilang. Jangan terlalu khawatir. Dia memang seperti ini. Begitu pekerjaannya selesai, dia akan langsung pergi. Tidak akan memakan waktu sedetik pun. Lao Zhang berdiri di atas salju saat itu, menyipitkan mata ke cakrawala di kejauhan. Dia selalu khawatir desa-desa lain akan diserang bandit, jadi setiap kali dia menyelesaikan masalah dengan sekelompok bandit, dia akan segera bergegas ke desa berikutnya. Itulah yang dia lakukan. Dia takut pengalamannya akan terulang pada orang lain. Sambil berbicara, Lao Zhang menghela napas dan mengeluarkan semburan panas dari mulutnya. Tetapi berdiri di sampingnya, Su Xiao tidak lupa untuk apa mereka datang kali ini. Sudah lebih dari sehari sejak Zhang Xiaofeng diculik, tetapi dia masih belum membuat kemajuan apapun. Meskipun Lao Zhang juga menunjukkan sisi baiknya di jalan, itu tidak membuat Su Xiao merasa betapa bersihnya dia. Ayo, jangan lupa di mana kita bertemu. Pada waktu yang sama kemarin, dia menoleh untuk menatap Lao Zhang dan berkata, Oke, aku mengerti. Tidak semua orang bersih. Hanya saja beberapa orang hidup dengan cara yang lebih jujur. Orang-orang seperti Lao Zhang hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka punya cara sendiri. Sekarang hampir tengah hari. Sinar matahari hangat menyinari tanah, salju di tanah juga sudah mencair lebih dari setengahnya. Su Xiao dan Lao Zhang berjalan di tanah dengan langkah ringan. Setiap langkah, akan ada jejak kaki di tanah. Mengapa kalian bilang lokasi pertemuan kalian begitu jauh? Kurasa jalannya tidak cukup panjang, benarkah? Setelah bebas, Sue tertawa dan terus mengeluh tentang Zhang Lao. Kau pikir aku mau? Aku tidak bisa menahannya. Kata Lao Zhang sambil berdiri tak berdaya. Petik 2. Lagi pula, tempat pertemuan itu bukan kuputuskan sendiri, melainkan oleh beberapa dari kita. Petik 2. Sue mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, ada alasan mengapa kita berbicara sejauh ini. Lagi pula, lokasi terpencil ini tidak memudahkan orang lain untuk menemukan kita, bukan? Sambil berbicara, Lao Zhang menggaruk kepalanya dan tertawa malu-malu. Lagi pula, kita tidak melakukan pekerjaan yang layak. Kita harus berjaga-jaga. Sekarang salju di tanah sudah mencair, Su Xiao dan Lao Zhang bergerak jauh lebih cepat. 2 jam kemudian, dia dan Lao Zhang akhirnya tiba di tempat pertemuan mereka. Ternyata tempat pertemuan yang disebutkan oleh Lao Zhang bukanlah tempat yang tinggi, bahkan bukan rumah, karena itu adalah reruntuhan kuil. Apakah disitulah kau memasang koneksi? Su Xiao berdiri di pintu reruntuhan kuil, dengan hati-hati mengamati setiap sudut. Hampir. Lagi pula, kemampuan kita terbatas. Kita hanya bisa menemukan tempat seperti ini, dan tidak ada salahnya untuk menghancurkannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, itu tidak terlalu terlihat. Petik 2. Su mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia mengikuti Lao Zhang masuk ke kuil. Tampaknya kuil itu telah lama ditinggalkan, dinding-dinding di sekitarnya telah rusak, salju mulai menumpuk di atap, dan jalan juga rusak. Beberapa patung hampir hancur. Orang-orang yang menghubungimu tidak akan kembali, kan? Setelah memasuki aula, Su Xiao tidak menyadari siapa aku. Awalnya, inilah yang membuatku khawatir, tetapi melihat salju lebat akhir-akhir ini, aku takut mereka tidak akan pergi secepat itu. Mereka pasti akan mencari tempat tinggal di dekat sini terlebih dahulu. Mari kita tunggu. Mungkin mereka akan segera datang. Su Xiao tidak berbicara, tetapi mengurus dirinya sendiri di dalam aula untuk mencari tempat duduk di tanah. Untungnya, ketika meninggalkan desa kecil itu, Su Xiao membeli beberapa makanan kering dengan uang dari beberapa penduduk desa, jika tidak, dia pasti akan kelaparan saat ini. Melihat orang-orang tidak datang secepat itu, Su Xiao hanya duduk di pintu aula, merokok dan minum sambil makan. Meskipun di permukaan dia terlihat sangat nyaman, sebenarnya dia masih mengkhawatirkan kenyamanan Zhang Xiaofeng. Bab 768. Lao Zhang, menurutmu apakah orang-orang itu sudah sampai? Lao Zhang meraba-raba di aula saat itu. Meskipun sekarang siang hari, karena lokasi kuil yang sangat terpencil sehingga matahari tidak bisa masuk ke dalam, aula utama masih gelap, dingin, dan lembab. Namun, dari beberapa botol anggur dan puntung rokok di aula utama, terlihat bahwa memang ada orang di sini, dan puntung rokoknya relatif baru, menunjukkan bahwa kelompok orang ini belum lama pergi. Sudah waktunya mereka datang. Lao Zhang keluar dari aula dan berdiri di samping Su Xiao, tetapi matanya tertuju ke kejauhan. Bagaimana kau tahu mereka datang? Su Xiao sangat bingung. Lagi pula, dia sudah duduk di sini cukup lama, tetapi dia masih tidak melihat apapun. Jangan melihat dengan matamu, dengarkan dengan telingamu. Lao Zhang baru saja menenangkan diri, meletakkan barang-barang di tangannya, dan mendengarkan dengan saksama.
Benar saja, setelah beberapa saat, Su Xiao samar-samar mendengar suara mesin. Mereka datang dengan mobil. Namun Lao Zhang tidak banyak bicara. Ia bangkit lebih dulu dan pergi menemui mereka. Su Xiao menatap sosok yang ditinggalkan Lao Zhang, hatinya pun diam-diam bersiap. Meskipun di perjalanan, Su Xiao dan Lao Zhang saling mendukung, tetapi dibutuhkan saat-saat yang tepat. Su Xiao tidak bisa menjamin bahwa Lao Zhang akan tiba-tiba mengkhianatinya. Su Xiao mengeluarkan pil dari lengannya. Ia meminumnya dan mulai mengatur napasnya, yang membuat pil itu bekerja paling baik dalam waktu singkat. Benar saja, setelah beberapa saat, Lao Zhang memimpin 3 pria lain dengan penampilan berbeda untuk masuk. "Izinkan saya memperkenalkan kalian," kata Lao Zhang dengan sopan. Ia menunjuk salah satu pria bertubuh kekar dan tampak garang. "Ini William, dari Rusia. Ia pernah ditangkap karena perdagangan narkoba di Rusia. Saya tidak tahu metode apa yang ia gunakan. Ia menyeberangi perbatasan dan datang ke sini. Karena kekurangan uang, ia bergabung dengan kami. Kalian mungkin berpikir ia tidak begitu kuat, tetapi ia memiliki otak yang cerdas." Sue mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Lao Zhang melanjutkan. "Pria kurus ini adalah Spring dan teman lamaku. Dia bergabung dengan kita karena alasan yang sama seperti 2 orang sebelumnya. Dia juga kekurangan uang, tetapi dia cerdas dan berhati-hati. Kali ini, aksi kita direncanakan olehnya." Su Xiao menatap pria bernama Spring. Dia melihat kilatan jahat di matanya. Setelah itu, Lao Zhang datang terakhir, seorang pria seusia Su Xiao, dengan perawakan dan wajah yang sangat biasa. Yang satu ini disebut penebang kayu. Adapun alasan dia memilih nama ini. Di tengah percakapan, Lao Zhang menoleh dan memandang penebang kayu itu seolah meminta izin. Namun, penebang kayu itu mendorong Lao Zhang menjauh dan berkata pada dirinya sendiri. 4 nyawa, 3 cacat, 5 tahun buron. Meskipun Su Xiao Mingming tampaknya mengerti maksud kalimatnya, dia masih belum sepenuhnya mengerti apa hubungannya dengan dirinya sebagai penebang kayu. Melihat ekspresi bingung Su Xiao, Lao Zhang diam-diam berkata sambil tersenyum. Karena dia suka membunuh orang dengan kapak, seperti menebang pohon. Tetapi Su Xiao tidak dapat melihat dari wajah pria ini bahwa dia adalah seorang gangster yang ganas. Dia lebih seperti orang biasa yang belum mencapai apapun. "Aku tidak bermaksud." Saat berbicara, Xiao Hu menundukkan kepalanya, matanya penuh kesedihan. "Aku tidak bisa menahan diri, aku tidak bisa mengendalikan diri." Melihat Su Xiao bingung, Lao Zhang hanya bisa melanjutkan penjelasannya. Si penebang kayu tidak tahu penyakit mental aneh apa yang dideritanya saat masih muda. Ia sangat suka menebang sesuatu dengan kapak. Terlebih lagi, penyakit itu tidak mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga semakin lama semakin parah. Ketika dewasa, ia menyadari bahwa ia tidak terlalu memikirkan apapun saat melihat benda mati. Jadi suatu malam, ia tidak bisa mengendalikan tangannya, lalu diam-diam mengambil kapak dan menebang anjing tetangganya menjadi saus daging. Saat Lao Zhang mengatakan ini, tidak ada ekspresi di wajahnya, bahkan sedikit pun rasa senang. Setelah itu, lelaki tua itu tidak bisa berhenti. Ia mulai menyadari bahwa menebang sesuatu yang hidup-hidup lebih menarik daripada menonton sesuatu mati. Terlebih lagi, ia harus terus melakukannya, agar ia bisa mendapatkan kesenangan dan merasa nyaman. Mendengar ini, Su Xiao mengerti maksud kata-kata si penebang kayu. Tampaknya kelima orang ini memiliki keterampilan yang hebat. "Lao Zhang, kalian semua ada di sini. Tidakkah kalian berencana untuk memperkenalkan teman baru kalian?" William menatap Chu Jie sambil tersenyum dan berkata. Senyumnya tampak sedikit menyenangkan bagi uskup, yang sebanding dengan perawakannya yang besar. Namun, tanpa diduga, Lao Zhang bergegas maju dan dengan lembut mendorong William ke samping, seolah-olah untuk mencegahnya melakukan sesuatu. "Jangan impulsif, William. Orang-orang baru saja datang ke sini dan tidak mengerti aturan kita." Senyum William sulit untuk terukir, dan seperti di awal, dia menatap senyum Sue dengan ekspresi yang sangat dingin. William dulu mengonsumsi obat baru saat ia terlibat perdagangan narkoba di Rusia. Kata Lao Zhang dengan pasrah. Obat ini adalah produk baru dari Amerika Serikat, tetapi dikabarkan obat ini sangat efektif, bahkan dapat membuat penggunanya meninggal mendadak. Awalnya, William sangat optimis tentang obat ini, jadi dia menghabiskan banyak uang untuk itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak akan ada pasar untuk obat ini di Rusia. Jadi dalam sebuah transaksi, untuk membuktikan kepada pembelinya bahwa obat mereka tidak memiliki masalah seperti yang dikabarkan, dia meminum obat itu sendiri secara langsung. Sambil berbicara, Lao Zhang menoleh ke arah William, seolah takut dia akan tertawa lagi. "Lalu," tanya Su dengan senyum bingung. "Kemudian sangat sukses. Dia menjual barang dengan harga bagus, tetapi kemudian
Lao Zhang ragu sejenak. Apa yang terjadi di belakang? Lao Zhang menghela napas dan melanjutkan. Kemudian, ketika sampai di rumah, dia masih merasa tidak enak badan, jadi dia meminum sedikit obat baru yang disembunyikannya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit malam itu. Diagnosisnya adalah dia mengonsumsi narkoba, karena efek obatnya terlalu kuat, yang langsung merusak sarafnya, mengakibatkan kondisinya saat ini, yaitu gangguan saraf wajah. Ketika marah, dia malah tersenyum. Setelah keluar dari rumah sakit, dia berhenti mengonsumsi narkoba dengan ketekunannya sendiri, dan terus berolahraga, sehingga kita memiliki fisik seperti sekarang ini. Mendengar ini, Su Xiao mulai menduga bahwa banyaknya obat baru yang dijualnya juga menjadi penyebab reputasinya yang buruk, sehingga bisnisnya semakin memburuk, dan akhirnya dia harus tinggal di sini. Baiklah, diamlah. William mendorong Lao Zhang menjauh saat itu. Su Xiao tidak menyangka bahwa William, seorang Rusia, dapat berbicara bahasa Mandarin dengan standar seperti itu. Sekarang giliranmu memperkenalkan diri. Kami bukan lampu hemat energi. Kami semua akan mendengarkan dengan baik. Jika kau berani mengatakan sesuatu, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Meskipun diucapkan dengan nada datar, ditambah dengan otot-ototnya, itu akan memberi orang perasaan tertindas. Tapi Su Xiao tidak punya apa-apa untuk dibeli di sini. Kecuali dia mengenal Zhang Xiaofeng, yang tidak dia sebutkan, Su Xiao melebih-lebihkan pengalamannya datang ke Tibet dan menyamar sebagai seorang backpacker yang memutuskan untuk datang ke Tibet untuk bersantai karena gagal memulai bisnis. Lebih baik bertemu Lao Zhang secara kebetulan. Dia adalah seorang backpacker yang menyedihkan. Selain Lao Zhang, keempat orang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka tidak menyadari kesalahan dalam kata-kata Su Xiao. Su Xiao tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, apakah kalian pikir aku mempelajari keterampilan ini dengan sia-sia? Namun Lao Zhang, yang berdiri di satu sisi, tampak muram karena dia tahu Su Xiao berbohong, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak bisa mengakuinya. Lao Zhang. Saat ini, Spring mulai menyapa Lao Zhang. Ah, ada apa? Baru saat itulah Lao Zhang tersadar dari rasa takutnya. Apakah menurutmu apa yang dia katakan itu dapat dipercaya? Spring menatap Lao Zhang dengan tatapan yang sangat aneh, seperti pertanyaan sekaligus ancaman. Lao Zhang terkejut sesaat oleh Spring. Jika ada yang salah, katakan saja. Itu bukan masalah besar. Lagi pula, kita sudah saling kenal begitu lama, dan kita semua berpikir kamu bisa mempercayainya, kan? Penebang kayu itu juga mulai menggunakan nada yang sangat aneh untuk berbicara kepada Lao Zhang. Kita semua adalah saudara yang telah dibunuh. Kamu seharusnya tidak mengkhianati kami. William juga menoleh ke Lao Zhang dan berkata. Lao Zhang menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia saudaraku, temanku, dan dia menyelamatkan hidupku lebih dari sekali dalam perjalanan kami ke sini untuk bertemu denganmu. Jika dia benar-benar punya rasa sayang, apakah dia mau menyelamatkan hidupku? Bolehkah aku menyarankanmu untuk berbicara dengan hati nuranimu? Lao Zhang berkata dengan marah. Suasana menjadi sangat canggung sesaat. Tepat ketika Su Xiao berpikir apakah akan mengatakan sesuatu, mereka tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau begitu serius, Paman Zhang? Spring berkata sambil tersenyum. Ya, kami hanya bercanda. Nada suara penebang kayu menjadi lembut saat ini. Meskipun William tidak berbicara, ekspresinya semakin jelek. Ketika melihatnya, Sue harus memasang wajah cemberut ini. Sue tidak bisa tertawa atau menangis. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Dia adalah salah satu anggota baru kami. Alasan mengapa dia bergabung dengan kami sangat sederhana, karena seperti kami, dia adalah orang yang kekurangan uang dan telah ditindas dan dianiaya. Apa pendapatmu tentang dia jika dia ingin maju? Bab 769. Wajah Lao Zhang berubah saat itu, seperti seorang kakak laki-laki. Karena ada Paman Zhang sebagai penjamin, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Spring berpikir sejenak dan berkata, jika kau tidak punya pendapat, aku juga tidak. Setelah mengatakan itu, si penebang kayu masuk ke aula dan mulai mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. William hanya mengangguk dan mulai mengembalikan kepribadiannya yang sebelumnya pendiam. Sekarang aku salah satu dari kalian, sebaiknya kalian memberiku beberapa informasi. Su berkata dengan malas saat itu. Informasi apa? Ketika mendengar dua kata ini, aku langsung waspada. Oh, aku tahu rencanamu 2 hari yang lalu. Harus kuakui bahwa rencana penculikanmu cukup cerdik. Su berkata sambil tersenyum dan memandang Spring dengan kagum. Meskipun Spring sangat percaya diri dengan otak dan rencananya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya untuk merencanakan hal semacam ini. Ketika dia pertama kali mengusulkan rencana ini, ketiga orang ini diam-diam mencemoohnya untuk waktu yang lama.
Kalau begitu, aku tidak keberatan mengatakan sesuatu kepadamu. Spring menemukan sebuah kata yang berarti dan Su Xiao menunduk, lalu perlahan berkata. Apakah kau tahu asal-usul Zhang Xiaofeng? Kemarin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bodoh. Aku tidak banyak tahu tentang dia, tapi kupikir dia cantik. Apakah kau tidak menyukai kecantikannya? Spring meludah ke arah tanah, memasang ekspresi jijik dan berkata. Jangan bicara omong kosong. Berapa banyak pria yang telah ditiduri wanita sejak zaman kuno. Konon kecantikan adalah bencana. Yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin tidak melihat jenis kelaminnya, tetapi hanya identitasnya. Su Xiao mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat kepada Spring untuk melanjutkan. Zhang Xiaofeng adalah penerus sebuah perusahaan terkenal di Tiongkok, yang khusus membuat resep rahasia obat Tibet dan sangat populer di Tiongkok. Mendengar kata-kata ini, Su Xiao menjawab sambil tersenyum. Nah, kau punya penerus di perusahaan sebesar itu. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Memeras. Memeras. Tapi Spring melambaikan tangannya lagi, dan sekali lagi memasang ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Kita semua mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang sekaligus, tetapi menurutmu apa yang akan kita lakukan setelah menghabiskan semua uang ini? Haruskah kita menangkapnya lagi? Mereka melihat ekspresi bingung Su Xiao dan melanjutkan. Meskipun tidak apa-apa jika aku terus-menerus menangkapnya, lagi pula, jika aku bisa menangkapnya sekali, aku bisa menangkapnya untuk kedua kalinya, tetapi intinya adalah kami sudah muak dengan kehidupan yang tidak menentu seperti ini, kami hanya menginginkan keuntungan yang tinggi dan stabil, apakah kamu mengerti maksudku? Su Xiao berpikir dengan saksama dan menggelengkan kepalanya. Apa inti dari perusahaan mereka? Saat ini, Spring mulai membimbing Su Xiao. Su Xiao pernah membuka toko sebelumnya. Dia tahu betul bahwa hal terpenting dalam sebuah perusahaan adalah produknya. Selain itu, Zhang Xiaofeng dan kelompoknya bertanggung jawab untuk membuat obat-obatan, jadi kualitas dan khasiat obat sangat penting. Melihat ekspresi Su Xiao yang semakin mengerti, Spring tersenyum bahagia. Ya, kau benar. Begitulah. Kita tidak menangkapnya karena uang, tetapi untuk memaksanya memberitahu kita formula yang mereka inginkan. Dengan cara ini, kita bisa menginvestasikan uang ke produksi dan menjual obat-obatan ini dengan harga lebih rendah. Bahkan kita bisa membuat iklan dan menjualnya di beberapa daerah menengah untuk putaran kedua, tetapi dengan cara apapun, kita bisa mendapatkan keuntungan yang stabil, dan kita memiliki cara untuk terus menghasilkan uang. Spring berkata dengan aneh. Su Xiao yang mendengarnya juga tersenyum diam-diam, sepertinya ide dan imajinasi mereka di awal persis sama. Jadi apa yang akan kau lakukan untuk membuat Zhang Xiaofeng ini memberitahu kita resep yang mereka minta? Tetapi Spring menggelengkan kepalanya. Apa gunanya memintanya untuk mengatakan bahwa formula saya bisa palsu? Yang harus kita lakukan adalah menyelinap ke perusahaan mereka dan mengambil formula obat dari perusahaan mereka. Su Xiao memikirkannya. Spring benar, dan sebagian besar data berharga perusahaan akan disimpan di kantor pusat. Apapun yang bisa didapatkan Spring pasti bukan palsu. Kalau begitu, mengapa kau menangkapnya? Kurasa, dengan kecerdasanmu, kau seharusnya bisa langsung memikirkan rencana untuk menyelinap ke perusahaan mereka. Kata Su Xiao sambil diam-diam menyanjung Spring. Meskipun Spring tampak cerdas, ia sepertinya menikmati sanjungan Su Xiao. Kau baik sekali, tapi kita masih punya masalah besar. Masalah apa? Su Xiao bertanya dengan penasaran. Kita tidak tahu di mana kantor pusat perusahaan mereka berada. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Su Xiao. Jadi hanya ada satu jalan yang tersisa. Spring menatap Sue sambil tersenyum. Itulah mengapa kau di sini. Tapi Su Xiao bingung. Jangan berpura-pura bahwa orang-orang yang bergabung dengan kita tidak bersih. Jangan lupa bahwa informasi yang kudengar dari Lao Zhang menunjukkan bahwa kau juga tidak bersih. Mendengar ini, Su Xiao terkejut. Apakah Lao Zhang memberitahu mereka bahwa dia mengenal Zhang Xiaofeng? Kudengar Lao Zhang mengatakan bahwa kau pandai menginterogasi, bukan? Su Xiao berkata dengan tegas, pikirannya langsung melayang. Memang, Su Xiao memang pandai menginterogasi, tetapi bukankah dia sendiri adalah ahlinya? Sekarang aku memintamu untuk melaksanakan tugas ini, membocorkan posisi markas mereka dari mulut Zhang Xiaofeng, dan kemudian kau bisa mendapatkan bagianmu setelah selesai. Su Xiao memejamkan mata dan berpikir, sekarang tidak ada cara lain untuk mendekatimu. Dia bisa memanfaatkan hubungan ini untuk mendekatimu. Su Xiao memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Baiklah. Kalau begitu aku berjanji padamu. Sue mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendapat janji dari Su Xiao, Spring juga berdiri dan tidak berbicara lagi. Dia hanya diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan memberikannya kepada Su Xiao. Sepertinya Lao Zhang membantu Tuan Tanah,
dan bahkan membiarkan dirinya dekat dengan Zhang Xiaofeng. Kerjasama yang menyenangkan, saudara baru. Spring menyalakan korek api, tetapi tidak terburu-buru untuk menyalakannya sendiri. Sebaliknya, dia memberikan korek api itu kepada Su Xiaoyan. Sama-sama, sama-sama. Su Xiaohu bersemangat dan perlahan menyalakan rokoknya. Jadi kapan kau akan mengajakku menemuinya? Su Xiao melihat kesempatan untuk bertanya. Jangan khawatir. Ada banyak kesempatan, tetapi sebelum itu kau harus melakukan sesuatu untuk kami. Spring diam-diam tertawa. Ah, bukankah aku sudah bergabung? Kata Spring sambil melambaikan tangannya. Jangan terlalu banyak berpikir, saudara. Kami tidak percaya padamu, tapi untuk menguji kemampuanmu. Lagi pula, karakternya memang bisa dipercaya, tapi jika kemampuannya tidak bagus, itu akan sia-sia. Sambil berkata demikian, dia menatap orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Saat mereka bergabung, mereka juga menunjukkan kemampuan mereka satu sama lain, sehingga kami bisa mempercayainya untuk memberikan tugas ini. Dia menghela napas dan mengangguk tak berdaya. Baiklah, apa misiku? Spring memegang pipinya dengan satu tangan. Setelah memikirkannya, pada akhirnya tidak ada hasil. Aku belum memikirkannya untuk saat ini. Akan saya beritahu nanti kalau sudah terpikirkan. Kamu akan mengikuti kami untuk mengenal lingkungan di sini akhir-akhir ini. Petik 2. Sebelum suara lantangnya mereda, ia berdiri dan pergi terburu-buru. Su Xiao duduk dan menghela napas. Kehidupan barunya akan segera dimulai. Saat Su Xiao duduk di sini, merokok sendirian, Lao Zhang perlahan datang dari belakang. Bagaimana pembicaraanmu dengannya? Tanya Lao Zhang penasaran, karena bagaimanapun juga, jika Su Xiao tidak bisa mendapatkan kepercayaan besar itu, maka semua yang telah ia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Baik-baik saja. Dia memintaku untuk mengikutinya selama 2 hari ini untuk mengenal apa yang akan kita lakukan. Kata Su Dingin sambil tersenyum. Tak disangka, Lao Zhang sangat gembira mendengar berita itu. Itu menunjukkan bahwa kemampuan bicaramu bagus. Karena kau telah mendapatkan kepercayaan Su Xiao dalam waktu sesingkat itu, kau seharusnya tahu bahwa dia adalah orang yang paling mencurigakan di antara kita semua. Tapi apapun yang dipikirkan Lao Zhang, ia tidak menyangka hal itu, jadi ia dengan santai mengatakan bahwa ia bahkan memberikan informasi penting kepada Su Xiao. Su Xiao menghabiskan malam bersama beberapa orang yang berbeda penampilan dan kepribadian. Namun proses untuk bergaul tetap berjalan harmonis. Lagi pula, orang-orang ini tidak suka mengambil barang, tetapi Su Xiao tetap harus berhati-hati terhadap jebakan obrolan yang ditinggalkan masing-masing dari mereka. Tak lama kemudian, Su Xiao menemukan sudut yang bersih di aula dan tertidur. Bagaimanapun, hari ini adalah pertarungan dan ujian kecerdasan mereka, yang membuatnya sangat lelah. Hingga keesokan harinya. Ketika Su Xiao bangun, dia mendapati William telah menunggunya sejak lama. Dia seperti patung, berdiri diam. Selamat pagi, William. Ada yang bisa kubantu? William mengangguk acuh tak acuh. Su Xiao melambaikan tangan sambil tersenyum. Su Xiao mengikuti William ke pintu. Saat ini, si jenius masih setengah sadar. Bahkan Su Xiao tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, dan yang lain belum bangun. Ada rencana. Su Xiao tahu bahwa William akan bangun sepagi ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. William terus mengangguk. Saat kita baru tiba di sini, sepertinya kita sempat berkonflik kecil dengan sekelompok bandit di sekitar sini. Mereka telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tapi kau tahu, rencana kita sempurna dan tidak boleh ada yang terlewat. Jadi kali ini, aku ingin kau ikut denganku dan membujuk para bandit itu. William mengatakan ini tanpa ekspresi, seolah-olah itu bukan urusannya. Bab 770. Bagaimana kau bisa yakin kita bisa meyakinkan mereka? Tanya Su Xiao ragu. Aku cukup percaya padamu. Lagi pula, bahkan jika kau gagal, bukankah aku masih punya ini? Sambil berbicara, William mengeluarkan pistol Beretta M9 dari pakaiannya. Baiklah, jika itu rencanamu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku harus lebih menghormati daripada patuh. Kata Su dengan senyum dingin. Sebaliknya, William sangat puas dan mengangguk. Mereka pertama-tama duduk di depan pintu, sarapan sebentar, lalu mulai membuat rencana. Setelah beberapa saat, Lao Zhang, Chun Chun, dan penebang kayu berdiri. Tuan-tuan sekalian, saya akan membawa orang baru keluar hari ini. William hanya mengatakannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu semudah berjalan-jalan baginya. Baiklah, kalau begitu kalian pergi. Ketiganya tidak keberatan. Lagi pula, jika aku terbunuh, itu hanya menunjukkan bahwa mereka telah salah mengenali orang dan tidak akan menyebabkan kerugian langsung bagi mereka. Siang hari,
Sue tertawa melihat William mulai meninggalkan kuil yang rusak, menyeberangi beberapa bukit dan menuju tujuan mereka. Kurasa kau gugup sepanjang jalan. Di tengah jalan, William tiba-tiba berkata, lagi pula, ini pertama kalinya aku menghadapi pekerjaan seperti ini, jadi wajar jika aku sedikit gugup, dan... Su Xiao berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu melanjutkan. Aku tidak pandai bertarung seperti itu. Kuharap kau akan lebih berhati-hati jika terjadi keadaan darurat yang tak terduga. Namun setelah mendengar kata-kata kemarin, William mencibir dan menunjukkan ekspresi jijik. Jika situasi yang diharapkan benar-benar terjadi, aku hanya bisa menyarankanmu untuk menjauh dariku sejauh mungkin. Kau tidak akan suka caraku menertawakanmu. Dengar, aku juga bisa mengatakan hal yang sama. Sue menarik napas dingin sambil tersenyum. Meskipun dia memiliki sistem berkah, tetapi dari mana asal-usul William? Mengapa dia memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Su Xiao sudah sangat bingung. Namun sekarang bukanlah waktu untuk memikirkan hal itu, dia seharusnya berkonsentrasi memikirkan apa yang harus dilakukan ketika tiba di sarang bandit. Setelah perjalanan panjang hampir 1 jam, Su Xiao akhirnya tiba di kediaman bandit untuk 2 orang. Tetapi tempat tinggal itu tidak begitu bagus. Bahkan tidak sebagus kuil rusak tempat dia tidur tadi malam. Ternyata Zudi tidak berada di tempat lain. Itu hanya gua kosong. Meskipun para bandit ini tampaknya menggantung berbagai mural di gua dengan motif tersembunyi, menurut Su Xiao, gua itu masih sangat sederhana, seolah-olah tidak dihuni oleh manusia melainkan hewan. Berhenti. Jangan bergerak. Su Xiao dan 2 orang lainnya berada tepat di dekat lubang itu, hanya seorang bandit dengan pistol yang menatap mereka. Apa yang kalian berdua lakukan? Mendengar perkataan bandit itu, William menoleh dengan jijik. Aku datang untuk berbicara dengan bos kalian. Kalian tidak bisa menunda-nunda. Ancaman William yang acuh tak acuh itu, ditambah dengan tubuhnya yang menempel di tubuhku, membuat orang-orang bergidik. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan masuk dan melapor kepada kakakku. Bandit itu memanggil orang lain untuk datang dan mengawasi Su Xiao. Mereka berlari ke dalam gua dan mulai melapor kepada pemimpin mereka. Setelah beberapa saat, Su Xiao diundang masuk oleh mereka berdua. Karena mereka bersedia berbicara, itu menunjukkan bahwa pemimpin mereka tidak seburuk yang dibayangkan Su Xiao. Pemimpin mereka bisa dikatakan sebagai bandit paling terkenal di lingkungan itu. Namanya telah lama menghilang. Karena bekas luka yang sangat jelas di wajahnya, banyak orang memanggilnya si bekas luka. Namun setelah melihat Scar secara langsung, Su Xiao tidak merasa bahwa kantung di wajahnya seperti bekas luka, melainkan lebih seperti bekas goresan peluru. Lalu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Scar duduk di kursi yang dilapisi kulit binatang. Dia tampak sangat berwibawa. Suaranya serak seperti burung nasar. Hari ini, kuharap kakak Scar bisa melupakan masa lalu dan tidak mengganggu kami. William memulai. Tapi Scar sepertinya tidak mendengar apa yang kukatakan. Dia hanya memainkan pistol di tangannya. Tidak ada alasan mengapa kita harus melepaskan pernikahan antara kedua keluarga kita. Wajah Scar mengangkat kepalanya dan melanjutkan dengan suara rendah. Apakah kalian ingin melihat pria yang pernah bertengkar dengan kita sebelumnya? Saat mendengar kalimat ini, Su Xiao sudah merasa ada yang salah, tetapi dia tetap memilih untuk diam dan menunggu reaksi William. Namun yang tidak diduga Su Xiao adalah William berdiri diam dan tidak berkata apa-apa. Melihat reaksi mereka, Scar tersenyum lembut, dan dia mengulurkan tangan untuk bergerak. Seorang pria bergegas masuk ke dapur dan membawa sebuah piring. Saat melihat piring itu, Su Xiao sudah merasa ada yang tidak beres. Piring itu sangat besar, dan ada penutup sutra tipis di atasnya, seolah-olah menutupi sesuatu. Jangan ditutup, keluarkan saja kalau ada isinya. William, sebaliknya, berkata dengan lantang, acuh tak acuh. Pria itu gemetar dan menoleh ke arah wajah yang penuh bekas luka itu, seolah meminta petunjuk. Namun, wajah Scar tidak menunjukkan rasa takut. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk mengambil sutra itu. Dengan lembut, Satin mengambil piring itu, dan Su Xiao mendapati bahwa piring besar itu tidak berisi barang lain, melainkan 4 tengkorak. Lihat. Itulah yang terjadi pada mereka yang menentangku. Scar masih tidak berubah, nadanya tetap menghina. Aku tidak akan melepaskan kepala siapapun dengan mudah. Aku akan memotong setiap potongan kulit dan dagingnya dan memberikannya kepada anjing. Asalkan seluruh tengkoraknya dibersihkan dari dalam keluar dan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Scar berhenti sejenak, lalu melirik Su Xiao dan William. Bukankah keempat tengkorak ini indah? Kata Scar sambil tersenyum. Tapi sepertinya kalian melupakan satu poin penting. Kata William saat itu. Apa gunanya? Kau yang beritahu aku. Jangan lupa bahwa aku berbeda dari sampah yang kau hadapi sebelumnya.
Petik 2. Jelas sekali William tidak menyukai Scar. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Scar mengangguk dengan keras dan berdiri. Apa yang kau inginkan? Saat ini, Su Xiao akhirnya berkata. Sangat sederhana. Aku ingin bertaruh. Aku ingin kau bertaruh denganku. Jika kau menang, aku berjanji tidak akan menginjakkan kaki di wilayahmu lagi. Tapi jika kau kalah, maafkan aku. Kau harus pindah dari tempat itu dan mengembalikan kuil yang rusak itu kepada kami. Mendengar kalimat ini, Su Xiao akhirnya mengerti. Ternyata kuil itu milik wilayah Scar, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah Lao Zhang datang, dia mengusir semua orang yang tinggal di kuil itu dan mengambil tempat itu untuk dirinya sendiri. Kau tidak begitu baik. Sue berbisik kepada William sambil tersenyum. Tapi William mengabaikannya. Oke, ini taruhanmu. Mari kita akui kekalahan. Kau bertaruh apa? Scar tersenyum bahagia, lalu duduk nyaman di kursi, mengangkat kedua kakinya, dan berpikir matang-matang. Aku suka menonton pertarungan. Kau bisa memilih satu untuk bertarung dengan petarung terbaik di pihakku. 2 kemenangan dalam 3 set. Kata Scar sambil melambaikan tangan. Saat itu, seorang pria kuat datang perlahan dari belakangnya. Berdasarkan perawakannya, pria kuat ini tingginya setidaknya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya penuh otot. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang memukulnya dengan keras. Namun berdiri di samping Su Xiao, William tampaknya tidak takut. Su Xiao dapat melihat bahwa dibandingkan dengan pria kuat ini, jarak William tidak terlalu jauh, yaitu, ototnya agak lebih kecil. Apakah kamu benar-benar bisa berkelahi? Jika tidak berhasil, aku bisa melakukannya untukmu. Sue berbisik kepada William sambil tersenyum. Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. William berkata dengan keras kepala saat itu. Wah, aku suka kau seperti itu. Scar bertepuk tangan dan tertawa gembira. Kalau begitu, adik kecilku, karena kau kakak, kalau kau mau mendengarkanku, kau bisa bertaruh denganku. Scar akhirnya menoleh ke arah Su sambil tersenyum. Sekarang kalian akan bertaruh, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Su Xiao menoleh ke arah William lalu ke arah pria kuat itu. Meskipun tidak ada perbedaan besar di antara mereka dalam hal fisik, fisik hanyalah sebagian dari kehidupan dalam pertarungan. Yang lebih penting daripada itu adalah pengalaman petinju. Jelas, Scar bukanlah lawan yang adil. Jika Su Xiao menghalangi belajarku seharian penuh, aku khawatir dia akan menertawakanku secara langsung. Tetapi jika Su Xiao bertaruh untuk menang, itu tidak mutlak. Tapi Scar tidak sama. Dia sangat mengenal kekuatan dan teknologi anak buahnya, dan mengaturnya untuk bertarung, yang menunjukkan bahwa Scar cukup percaya pada anak buahnya. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Kalau sudah dipikirkan, cepat ambil keputusan. Scar masih duduk di kursi dengan kaki terangkat, dan berkata kepada Su dengan senyum meremehkan. Namun sikapnya membuat Su merasa sangat tidak nyaman, dan amarahnya pun berkobar. Aku bisa bertaruh, tapi aku punya syarat. Oh, apa syaratmu? Setelah mendengar usulan tuan itu, Scar langsung tertarik. Dia sangat suka bertaruh dengan orang lain, tetapi setelah sekian lama, dia baru pertama kali mendengar bahwa seseorang harus memiliki syarat sebelum berjudi. Jika William tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Jika aku tidak bisa, aku akan melakukannya. Mendengar usulan ini, semua orang yang menyaksikan di gua itu tertawa terbahak-bahak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.